Melemparkan, pemanah, tembak. Qin Dingfeng terus memberi perintah dan perang pun dimulai. Ah! Terdengar teriakan, dan setan merah bergegas maju dan menghancurkan banyak batu secara langsung, menyebabkan banyak korban jiwa. Serangan putaran pertama dengan cepat berhasil dihalau oleh Qin Dingfeng dan yang lainnya. Setan merah mundur karena malu, meninggalkan mayat di tanah. Namun, ini baru permulaan, dan Qin Dingfeng serta yang lainnya tidak bersemangat sama sekali. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, setan merah melancarkan serangan lagi. Ribuan orang kuat bergegas dari berbagai arah, berteriak dan menghabisi dengan keras. Bunuh! Bunuh mereka! Jangan tinggalkan siapapun dan rebut kembali desa Yunfeng. Orang-orang kuat dari klan setan merah seperti serigala dan harimau, dan orang-orang kuat di lembah Taoyuan tidak takut. Di bawah komando Qin Dingfeng, mereka menghabisi gelombang demi gelombang musuh. Orang-orang kuat dari klan setan merah juga bukan seorang vegetarian. Mereka terus melawan dengan busur dan anak panah, menyebabkan banyak korban jiwa bagi orang-orang kuat di lembah Taoyuan. Mu Yingsui dan Yang Yi mau tidak mau ingin mengambil tindakan beberapa kali, tetapi dihentikan oleh Situ Yufan dan Yulong. Dalam pertarungan level ini, mereka tidak dapat mengubah apapun jika bergabung. Mereka mungkin juga bertarung di saat kritis. Segera, di malam hari, klan setan merah menyalakan obor, dan sepertinya mereka akan menyerang di malam hari, tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang kuat di lembah Taoyuan untuk bernapas. Semua orang beristirahat dalam kelompok. Kita tidak boleh terseret oleh setan merah yang kuat. Qin Dingfeng segera membuat pengaturan. Yang Yi menemui Qin Dingfeng dan bertanya, "Tuan, apa yang bisa kami lakukan? Sungguh tidak nyaman jika kami menonton dari samping. Ayo pergi. Kebetulan aku punya sesuatu yang membutuhkan bantuanmu." Qin Dingfeng berjalan ke Situ Yufan dan berkata, "Empat pahlawan muda, kami ingin Anda mengambil tindakan selanjutnya untuk mengurangi tekanan di medan perang frontal kami. Yang mulia, kami akan melakukan yang terbaik meskipun ada perintah Anda." Situ Yufan menyetujuinya. Gunung belakang desa Yunfeng adalah sebuah tebing. Saya telah mengatur tenaga untuk mempertahankannya. Orang-orang kuat dari klan setan merah tahu bahwa mereka tidak dapat naik dari gunung belakang, jadi mereka tidak menyia-nyiakan tenaga mereka untuk pergi ke sana, kembali gunung. Saya harap Anda akan turun dari gunung belakang dan menyebabkan kekacauan di klan setan merah. Tidak masalah. Mereka berempat, Situ Yufan, berangkat bersama 200 anak muda, mereka akan menimbulkan masalah di wilayah musuh. Jika jumlah orangnya terlalu banyak, mereka akan mudah ketahuan, dan akan lebih sulit untuk mundur. Sesampainya di belakang gunung, Situ Yufan dan yang lainnya meletakkan tali yang telah disiapkan dan menuruni tebing bersama-sama. "Kamu tinggal dan buat formasi di dekat tebing, menunggu untuk menemui kami," kata Situ Yufan. Dia tidak berniat membawa anak-anak muda itu bersamanya ke wilayah musuh. Itu akan terlalu beresiko dan bahkan akan menyeret mereka berempat. Ya, Situ Yufan pun segera mulai memberitahu para pemuda tentang formasi apa yang harus dibentuk dan bagaimana cara mengatur formasi tersebut. Dia menghabiskan beberapa waktu dan menjelaskan dengan sangat rinci bahwa ini adalah kemunduran mereka, dan bahwa dia harus memastikan bahwa kemunduran itu jelas dan tidak terhalang, dan itu juga dapat menghalangi pengejaran musuh. Meninggalkan 200 anak muda, keempat Situ Yufan turun gunung. Yang Yi bertanya apa yang akan kita lakukan sekarang. Tidak ada makanan, Situ Yufan dan Yulong berkata serempak. Ketika sekelompok besar orang bertengkar, makanan adalah hal yang paling penting. Begitu tidak ada makanan, langsung mempengaruhi semangat. Klan setan merah telah mengirimkan begitu banyak orang kuat kali ini. Bahkan jika beberapa orang kuat memiliki harta seperti cincin luar angkasa dan dapat menampung makanan, mereka masih jauh dari mampu memenuhi kebutuhan banyak orang. Oleh karena itu, harus ada tim logistik di belakang kelompok besar orang tersebut, dan sebagian besar makanan berada di bawah perlindungan tim logistik. Yang Yi menghela nafas, sayang sekali kami tidak dapat berpartisipasi dalam perang. Setan merah mengalami kerugian besar dari segi makanan. Harus dijaga ketat. Tidak mudah untuk mengambil makanan. Apalagi kita hanya berempat, jadi akan lebih sulit lagi, kata Yufan. Ini sangat sulit, kata Mu Yingsui dan Yang Yi berbarengan. Situ Yufan berpikir sejenak dan berkata, kalian bertiga bertanggung jawab menahan musuh. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk memasuki gudang biji-bijian dan mengambil biji-bijian tersebut. Lebih baik jika kamu tidak berpartisipasi dalam pertempuran, mari kita bertarung dengan baik, kata Yang Yi dengan gembira. Mu Yingsui tersenyum dan berkata, ya, kapan kita akan melakukannya? Jangan khawatir, aku akan mencari tahu di mana gudang gandum musuh dulu. Situ Yufan tersenyum pahit. Dia terus mengaktifkan ruang kesadarannya, menghindari orang-orang kuat dari klan setan merah, dan langsung turun gunung. Mereka berempat memiliki target kecil, dan mereka sangat kuat sehingga tidak ditemukan oleh setan merah yang kuat. 1 jam kemudian, mereka sampai di kaki Gunung Yunfengsai. Di kaki Gunung Yunfengsai,
klan setan merah mendirikan banyak kamp. Dengan asap mengepul di mana-mana. Situ Yufan mengamati kamp dengan ruang sadarnya dan menemukan bahwa ada lebih dari 2.000 orang kuat di kamp tersebut. Tampaknya orang-orang ini tidak hanya dari tim logistik, tetapi juga prajurit dari klan setan merah yang bergiliran istirahat. Situasinya tidak bagus. Ada lebih dari 2.000 musuh yang beristirahat di kamp. Akan sulit bagi kalian bertiga untuk menahan mereka. Situ Yufan menghela nafas. Yang Yi menepuk dadanya dan berkata, jangan khawatir, kita bisa menyelesaikan misinya. Yulong berkata kami bertiga berpencar, menyalakan api di mana-mana, dan menimbulkan kekacauan. Kami pasti akan menarik semua perhatian musuh. Situ Yufan sedikit khawatir kalian bertiga akan bekerja secara terpisah dan berhati-hati dengan keselamatan kalian. Saya khawatir musuh mungkin telah meninggalkan orang kuat di alam Danyuan untuk menjaga kalian. Begitu kalian terjerat, itu akan terjadi, akan sulit untuk melarikan diri. Kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri, kami akan baik-baik saja, kata Mu Yingsui. Tanpa menunggu perintah Situ Yufan, Mu Yingsui dan Yang Yi tidak sabar untuk mengambil tindakan. Yulong tidak punya pilihan selain mengikutinya dan menyelinap ke kamp musuh dari berbagai arah. Situ Yufan telah menemukan di mana gudang biji-bijian itu berada dan berjalan dengan tenang. Sesampainya di dekat gudang gabuh, Situ Yufan tidak segera mengambil tindakan karena ia menemukan orang kuat di alam Danyuan sedang duduk di dalam depo gabuh, jelas untuk menjaga dari seseorang yang mencoba mencuri gabuh. Situ Yufan tidak takut pada orang-orang kuat di tahap awal alam Danyuan, tetapi jika dia ingin merebut makanan, yang terbaik adalah tetap tidak menyadarinya. Begitu anggota klan setan merah yang kuat disiagakan, akan sangat sulit untuk menghancurkan makanan, apalagi mengambil makanannya. Lebih baik menunggu dan biarkan Yang Yi dan yang lainnya mengambil tindakan terlebih dahulu untuk melihat apakah mereka dapat memindahkan ahli alam dan Yuan tahap awal ini. Situ Yufan menenangkan diri dan membuat perhitungan rahasia. Sesaat kemudian, Yang Yi dan tiga lainnya mulai membakar hampir pada waktu yang bersamaan. Sebagian besar kamp klan setan merah adalah tenda, yang dapat terbakar dalam sekejap. Yang Yi dan yang lainnya bergerak sangat cepat, dan sebelum musuh dapat bereaksi, mereka telah membakar banyak tenda. Cepat matikan apinya, Meng habisi mereka. Klan setan merah berada dalam kekacauan, banyak orang berteriak dan berteriak, tetapi mereka tidak benar-benar teanisir, membuat api semakin membesar. Yang Yi dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan itu dan melancarkan serangan sengit, menghabisi anggota kuat klan setan merah, membuat situasi semakin kacau. Dengan kekuatan mereka, menghabisi orang kuat biasa dari klan setan merah hanyalah hal yang mudah. Terlebih lagi, anggota kuat dari klan setan merah benar-benar berantakan, dan jumlah mereka tidak banyak membantu. Ada kekacauan di luar, tetapi orang kuat di alam Danyuan tetap bergeming dan masih menjaga lumbung. Situ Yufan sangat cemas, dia khawatir Yang Yi dan yang lainnya tidak akan bisa bertahan lama. Melanjutkan seperti ini bukanlah cara yang harus dilakukan. Kita harus memancing orang-orang kuat di alam Danyuan pergi, kata Situ Yufan diam-diam. Dia pertama-tama meninggalkan lumbung, membakar di sekitar lumbung, dan pada saat yang sama melepaskan garis-garis darah, membiarkan garis-garis darah itu menghabisi sebanyak yang mereka inginkan, menarik perhatian orang-orang kuat dari klan setan merah. Api dengan cepat membesar, menerangi separuh langit. Letak kam-kam ini tidak jauh dari lumbung. Selama angin bertiup, kemungkinan besar api akan menjalar ke lumbung dan membakarnya. Orang kuat di tahap awal alam Danyuan akhirnya tidak bisa duduk diam lagi, berjalan keluar dari lumbung, dan berteriak seseorang datang dan padamkan apinya. Dia menggunakan kekuatan spiritual dan Yuan, dan suaranya keras. Orang-orang kuat dari klan setan merah mendengar suara itu, dan banyak orang kuat datang untuk memadamkan api di sekitar lumbung. Orang-orang kuat di tahap awal alam Danyuan takut lumbung akan terbakar, jadi mereka sibuk mengarahkan semua orang untuk memadamkan api. Situ Yufan mengetahui bahwa kesempatan telah tiba, dan segera memasuki ruang kesadaran, menyelinap ke dalam lumbung, dan mulai mengaktifkan ruang kesadaran untuk mengumpulkan makanan. Ruang kesadaran jauh lebih kuat daripada harta karun luar angkasa biasa, dan kecepatan mengumpulkan makanan luar biasa. Sebuah lumbung besar dikosongkan oleh Situ Yufan dalam sekejap mata. Setelah mengosongkan lumbung, Situ Yufan segera mengaktifkan ruang kesadarannya untuk pergi, segera menjauh dari wilayah musuh. Namun, ketika dia kembali ke tempat dia setuju untuk bertemu dengan Yang Yi dan yang lainnya, tidak ada satupun dari mereka yang kembali. Itu tidak bagus. Mereka harus dilibatkan. Saya harus menyelamatkan mereka. Situ Yufan mengambil keputusan cepat. Segera setelah Situ Yufan pergi, orang kuat di tahap awal alam Danyuan menemukan bahwa makanan di lumbung telah hilang. Dia berteriak makanan telah dicuri. Tangkap mereka yang menyalakan api dan ambil kembali makanannya, jika tidak kita semua akan menggerakkan kepala. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang kuat dari klan setan merah tidak bisa duduk diam, dan terlepas dari memadamkan api, mereka bergegas keluar satu demi satu untuk menangkap Yang Yi dan yang lainnya hidup-hidup.
Yang Yi dan yang lainnya juga mendengar raungan orang kuat di alam Danyuan dan mengetahui bahwa Si Tu Yufan telah berhasil, jadi mereka bertiga bertarung dan mundur, dan segera bertemu bersama. Saat mereka hendak mundur, seorang pria kuat dari alam Danyuan datang sendiri dan menghalangi jalan mereka. Serahkan makanannya dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Orang kuat di alam Danyuan berteriak. Yang Yi tertawa, orang tua, kami telah bertengkar dan tidak punya waktu untuk memindahkan makananmu. Menghadapi orang-orang kuat di alam Danyuan dan dikelilingi oleh sejumlah besar orang kuat dari klan Setan Merah, dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Orang kuat di alam Danyuan memandang Yang Yi dan yang lainnya, dan tidak bisa tidak mengagumi mereka di dalam hatinya. Namun, dia bertanggung jawab untuk melindungi makanan tersebut. Sekarang setelah makanannya hilang, dia harus menangkap ketiga orang ini sebelum dia dapat melapor ke otoritas yang lebih tinggi. Ambil. Mengikuti perintahnya, orang-orang kuat dari klan Setan Merah mulai menyerang dengan ganas. Yang Yi dan mereka bertiga dikelilingi oleh orang-orang, menyerang secara acak dan di mana-mana. Mereka memang sangat kuat, namun mereka masih terburu-buru menghadapinya, dan mereka dengan cepat menerima banyak luka di tubuh mereka. Mereka bertarung dengan sekuat tenaga, ketika pola darah muncul dan melancarkan serangan sengit dari luar. Paku tajam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, langsung menghabisi dan melukai semua orang. Hentikan monster itu dan jangan biarkan itu menimbulkan masalah. Orang kuat di alam Danyuan tidak pernah mengambil tindakan apapun, tetapi hanya memberikan instruksi dari samping. Bukannya dia tidak ingin menangkap Yang Yi dan yang lainnya lebih awal, hanya saja dia khawatir orang-orang yang mengosongkan lumbung ada di dekatnya dan mungkin muncul kapan saja, jadi dia selalu waspada. Si Tu Yufan tiba di dekatnya, tetapi tidak langsung muncul. Yang Yi dan yang lainnya terjebak dalam pengepungan yang ketat. Bahkan jika Si Tu Yufan mengambil tindakan, akan sulit untuk mencari jalan keluar dan menyelamatkan mereka. Terlebih lagi, ada orang kuat di tahap awal Danyuan Rilem berdiri di samping. Begitu dia mengambil tindakan, orang kuat di alam Danyuan tidak akan hanya duduk diam. Dengan cara ini, dia tidak hanya tidak bisa menyelamatkan Yang Yi dan yang lainnya, dia sendiri juga akan jatuh ke dalamnya. Si Tu Yufan menghitung yang terpenting di kam adalah lumbung. Sekarang setelah saya mengosongkan lumbung, saya tidak bisa lagi memikat setan merah yang kuat. Apakah ada hal lain yang bisa memikat setan merah yang kuat? Si Tu Yufan tidak percaya bahwa tidak ada tempat di kam sebesar itu yang diperhatikan oleh setan merah. Dia mengaktifkan ruang kesadarannya dan mencari dengan hati-hati. Tak ada waktu yang terbuang, ia harus mencari tempat di mana setan merah harus diselamatkan secepatnya. Si Tu Yufan segera mengetahui bahwa terdapat gudang senjata di salah satu sudut kam yang berisi banyak sekali senjata dan perlengkapan, terutama anak panah. Matanya berbinar, dan dia berteriak sambil berlari menuju gudang senjata, ikuti saya dan singkirkan semua senjata dan perlengkapan. Ketika orang kuat di alam Danyuan mendengar raungan ini, dia tidak bisa lagi menahan napas. Cepat, pergi dan lindungi senjata dan perlengkapannya. Jika tidak ada lagi senjata dan perlengkapan, kita harus berjalan berputar-putar. Banyak orang kuat yang mengepung Yang Yi dan yang lainnya pergi untuk melindungi senjata dan peralatan mereka, dan bahkan orang kuat di alam Danyuan pun terbang menjauh. Hanya lebih dari 300 orang kuat yang tersisa untuk mengepung Yang Yi dan yang lainnya, mencegah mereka dari melarikan diri. Kamu menjerat mereka, bukan mencari keuntungan, tapi bukan mencari kesalahan. Perintah orang kuat di alam Danyuan. Ya, Si Tu Yufan ada di dekatnya, dan dia tidak pergi untuk mengambil senjata dan perlengkapan. Setelah orang-orang kuat dari alam Danyuan pergi bersama sejumlah besar orang kuat dari klan Setan Merah, dia segera pergi untuk menyelamatkan Yang Yi dan yang lainnya. Dia tidak menahan diri dan langsung melepaskan sejumlah besar serangga beracun untuk menyerang Setan Merah yang kuat. Puluhan ribu serangga beracun muncul bersamaan, dan ratusan orang kuat dari klan Setan Merah ketakutan. Mereka tidak memiliki semangat juang sama sekali dan melarikan diri dengan panik. Si Tu Yufan, kamu akhirnya muncul. Jika kamu tidak datang, kita akan hancur, kata Mu Yingsui. Sudah kubilang hati-hati. Sekarang kamu tahu betapa kuatnya itu, kata Si Tu Yufan. Yulong berkata dengan dingin, anggota kuat dari klan Setan Merah telah ditipu, tetapi mereka akan segera mengetahui bahwa mereka telah ditipu. Ayo cepat pergi. Benar, cepat evakuasi, kata Si Tu Yufan. Dia mengumpulkan serangga beracun, mengirim mereka ke ruang kesadaran, dan kemudian dievakuasi bersama Yang Yi dan yang lainnya. Sebelum berangkat, dia juga mengirimkan sinyal kepada Sue Wen, memintanya untuk mengungsi sendiri. Garis darahnya sangat licin, saya yakin evakuasi tidak akan sulit. Keempat Si Tu Yufan baru saja dievakuasi, dan pembangkit tenaga listrik alam Danyuan kembali dengan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik. Benar-benar keji. Kami terjebak dalam upaya memancing harimau menjauh dari gunung. Tidak ada pergerakan sama sekali di gudang senjata. Tidak, ketiga pemuda itu hilang. Kejar, mereka tidak bisa lari jauh. Jika kita tidak menangkap mereka, kepala kita akan dalam bahaya.
Orang kuat di alam Danyuan sangat marah. Ya, semua orang kuat dari klan setan merah mengejarnya ke arah yang berbeda. Tuan, totalnya ada 4, dan mereka berlari menuju Gunung Yunfengsai. Kejar, beritahu orang-orang kami dan minta mereka untuk mencegat keempat orang itu. Mereka tidak boleh mencapai puncak Yunfengsai. Orang kuat di alam Danyuan berkata dengan keras. Klan setan merah segera mengirimkan sinyal, meminta klan setan merah yang kuat di gunung untuk mencegat keempat pemuda tersebut. Pada saat yang sama, sekelompok besar orang kuat dari klan setan merah mengikuti di belakang Situ Yufan dan yang lainnya, langsung menuju desa Yunfeng. Situ Yufan dengan jelas melihat situasi musuh dan berkata dengan lantang percepat dan pergi ke gunung belakang. Jangan sampai terjerat. Saat berjalan ke lereng gunung, Situ Yufan menemukan sekelompok orang turun dari gunung. Namun, ada pengejar di belakang mereka dan mereka tidak boleh dilibatkan. Oleh karena itu, Situ Yufan segera membawa Yang Yi dan yang lainnya menghindari musuh di gunung dan langsung menuju ke gunung belakang. Orang-orang kuat dari klan setan merah di kaki gunung bertabrakan satu sama lain. Orang kuat dari alam Danyuan di kaki gunung bertanya, di mana orang-orangnya? Mengapa kamu tidak melihat siapapun? Anda meminta kami mencegat 4 anak muda, tapi kami tidak melihat siapapun. Tidak mungkin. Kami telah mengejar mereka. Mereka jelas-jelas sedang mendaki gunung. Tidak ada kesalahan. Desa Yunfeng sangat besar. 4 orang bisa bersembunyi di mana saja. Akan terlalu sulit bagi kita untuk menemukannya. Benarkah? Orang-orang kita semua ada di gunung. Di mana mereka bisa bersembunyi? Benar, orang-orang kita ada di mana-mana, kecuali. Kecuali apa? Cepat katakan. Pakar alam alkimia di kaki gunung berkata dengan cemas. Pak, kami satu-satunya di gunung belakang desa Yunfeng yang tidak berpenghuni karena gunung belakang adalah tebing. Tunggu apa lagi? Ikutlah denganku ke gunung belakang secepatnya dan pastikan untuk menangkap keempat orang itu. Pakar alam Danyuan menjadi gila dan bergegas keluar. Mereka berempat, Situ Yufan, tiba di belakang gunung dan melihat 200 anak muda juga berada di kaki gunung. Mengapa kamu berada di bawah gunung? Situ Yufan merasa cemas. 4 pahlawan muda, kami akan tetap di bawah untuk membantu Anda. Cepatlah naik gunung. Jika kamu tetap di bawah sana, kamu hanya akan menyeret kami ke bawah. Cepat, ruang sadar Situ Yufan telah memeriksa situasi musuh, dan orang-orang kuat dari klan setan merah sudah bergegas menuju gunung belakang. Orang-orang muda itu tercengang dan berdiri di sana dengan bodoh. Yang Yi berkata dengan lantang kamu naik gunung dulu, dan kami akan segera naik gunung. Kami memiliki formasi yang dapat menghentikan pengejarnya. Setelah mendengarkan perkataan Yang Yi, orang-orang itu mulai memanjat tebing dengan bantuan tali. Namun, kurang dari 100 orang baru saja naik, dan sejumlah besar orang kuat dari klan setan merah telah tiba di gunung belakang. Mereka berempat. Jika kamu menangkap mereka, kamu akan diberi hadiah. Orang kuat di alam Danyuan memerintahkan dengan keras. Pemuda yang belum mendaki gunung itu berlari ke depan Situ Yufan dan 4 orang lainnya, memberi isyarat untuk melindungi mereka. Situ Yufan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tahu kamu punya niat baik, jadi ayo kita naik gunung dulu. Kita bisa mengatasinya. Yulong berkata ya, pergilah, agar kita bisa mengungsi dengan selamat. Jangan khawatir, masih ada formasi besar untuk menghentikan musuh yang kuat, tidak akan ada masalah. Keempat pahlawan muda harus mengungsi dengan selamat, ayo pergi. Anak-anak muda ini akhirnya mulai mengungsi dengan cepat, dan Situ Yufan serta yang lainnya menghela nafas lega. Namun, sekelompok besar orang kuat dari klan setan merah mengepung mereka, semakin dekat dengan mereka. Kita perlu menggunakan kekuatan formasi 4 gajah tak terbatas untuk memberi mereka waktu, kata Situ Yufan Hao dengan marah. Oke, ayo kita bertempur. Yang Yi sangat bersemangat. Keempat orang tersebut berinisiatif untuk menyapa mereka dan mengulur waktu untuk orang-orang tersebut. Bunuh. Ambil kembali makanannya. Mereka berempat adalah anggota tim pemburu Ibel 15. Mereka adalah 4 orang yang selalu ingin kami bunuh, setan merah. Ternyata itu mereka. Bunuh mereka dan kita akan menjadi kaya di masa depan. Orang-orang kuat dari klan setan merah ini benar-benar menebak identitas Situ Yufan dan mereka berempat. Mereka semua berteriak kegirangan. Mereka semua bergegas menghabisi mereka berempat tanpa ada perintah dari orang-orang kuat di alam Danyuan. Namun, betapapun kuatnya musuhnya, Situ Yufan dan yang lainnya tidak menganggapnya serius. Mereka berempat membentuk formasi 4 gajah tak terbatas dan bergegas menuju anggota kuat klan setan merah. Begitu mereka melakukan kontak, mereka menghabisi beberapa orang kuat dari klan setan merah dan menjadi tak terkalahkan. Dengan bantuan 4 simbol Wuji, keempat Situ Yufan membantai semua orang ke segala arah, dan tidak ada anggota klan setan merah yang kuat yang dapat menghentikan mereka sejenak. Melihat ini, orang kuat di alam Danyuan tidak terlalu peduli dan bergabung dalam pertempuran.
Hanya ketika dia bergabung dalam pertempuran barulah dia menyadari bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap Situ Yufan dan 4 orang lainnya, dan serangan Situ Yufan dan yang lainnya membuatnya sangat tidak nyaman. Setiap serangan menambah kekuatan 4 orang. Ini bukan hanya jumlah dari 4 orang. Ini sangat kuat sehingga bahkan orang kuat di alam Danyuan tidak dapat menahannya. Tepat setelah pertarungan, orang kuat di alam Danyuan langsung terlempar, membuat semua orang di klan Setan Merah tercengang. Orang-orang kuat dari klan Setan Merah ketakutan. Untuk sementara, banyak orang berdiri di tempat, tidak tahu harus berbuat apa. Yang Yi dan yang lainnya tidak berhenti dan terus menghabisi anggota kuat klan Setan Merah tanpa menunjukkan belas kasihan. Sekarang, jika anggota klan Setan Merah yang lebih kuat terbunuh, tekanan pada Qin Dingfeng dan lainnya akan berkurang banyak. Ketika orang-orang kuat di alam Danyuan menjadi tenang, lebih dari 20 orang kuat dari klan Setan Merah meninggal secara tak terduga. Mata ahli alam alkimia itu memerah dan dia berteriak, ikutlah denganku dan bunuh mereka. Dia juga bergegas. Dia pikir dia ceroboh, jadi dia tidak takut. Orang-orang kuat dari klan Setan Merah juga ingin melakukan perbuatan baik, dan mengikuti jejak orang-orang kuat dari alam Danyuan dan bergegas lagi. Orang kuat di alam Danyuan adalah yang tercepat dan bertarung sengit dengan Situ Yufan dan yang lainnya. Kali ini dia bersiap sepenuhnya dan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Hanya saja dia harus menghadapi gempuran 4 orang jenius yang tak tertandingi di saat yang bersamaan, dan dengan bantuan formasi besar, serangan setiap orang setara dengan kekuatan gabungan 4 orang, yang sangat besar. Dalam waktu kurang dari 10 gerakan, orang kuat di alam Danyuan terlempar ke belakang lagi, kali ini terbang lebih jauh dan muntah darah. Tuanku terluka. Banyak orang berseru dan tercengang. Yang kuat di alam Danyuan bukanlah tandingan Situ Yufan dan yang lainnya, tetapi yang kuat yang tersisa dari klan Setan Merah memiliki kesadaran diri dan berhenti satu demi satu, bahkan terus mundur, tidak berani melangkah maju sama sekali. Melihat situasi ini, Situ Yufan dan yang lainnya agak bangga. Lebih dari 2.000 orang kuat dari klan Setan Merah dihentikan oleh mereka dan mereka tidak berani mengambil langkah maju. Mereka tidak melangkah terlalu jauh, jangan sampai musuh menjadi berdarah merah dan menimbulkan masalah. Masih ada lebih dari 10 orang yang belum naik. Mari kita tunggu sebentar lagi, kata Situ Yufan dengan tenang. Yang Yi berkata dengan dingin, menurutku, kamu harus menghabisi mereka dan menghabisi mereka sampai mereka terjatuh. Tarik mereka ke bawah. Terlepas dari keagungan kita, begitu kita dikepung, akan sulit untuk melarikan diri, bisik Situ Yufan. Kamu pemalu dan penakut, tapi kamu tidak berubah sama sekali. Yang Yi mendengus dingin. Situ Yufan tidak ingin menghabisinya, tapi dia harus tetap tenang dan mengendalikan situasi secara keseluruhan. Bersiaplah untuk mengungsi. Dia mengabaikan kata-kata Yang Yi. Di masa lalu, keduanya pernah bertengkar sangat tidak menyenangkan. Yang Yi sering menyebutnya pengecut, namun dia tidak ambil hati sama sekali. Apakah dia pemalu atau tidak, dia hanya perlu mengetahuinya sendiri, dan suasana hatinya tidak akan buruk karena perkataan orang lain. Yang terpenting adalah menyelamatkan hidup Anda, inilah cara untuk bertahan hidup. Yang Yi dan Mu Yingsui belum mau mengungsi, jadi Situ Yufan dan Yulong menarik satu sama lain langsung ke tebing gunung belakang. Orang kuat di alam Danyuan berdiri dan meraung kejar. Kita tidak boleh membiarkan mereka melarikan diri. Orang kuat dari klan Setan Merah ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengejar orang kuat dari alam Danyuan. Boom! Akibatnya, orang kuat dari klan Setan Merah menabrak formasi dan tidak bisa bergerak maju sama sekali. Kamu tidak punya makanan. Aku tidak tahu berapa lama kamu bisa bertahan. Semoga kamu beruntung. Situ Yufan tertawa haha. Setelah mengatakan itu, mereka mengikuti tali tersebut dan dengan cepat mencapai puncak gunung. Situ Yufan memerintahkan tebing di belakang gunung bisa didaki dan diturunkan. Orang-orang kuat dari klan Setan Merah sudah mengetahui hal itu. Biarkan Yang Mulia Qin Dingfeng mengirim tim untuk menjaga di sini. Kita tidak boleh membiarkan musuh memanfaatkan celah ini. Ya, ketika orang-orang kuat dari klan Setan Merah di bawah melihat Situ Yufan dan yang lainnya di puncak gunung, mereka semua menghentakkan kaki karena marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Khusus untuk orang kuat di tahap awal alam Danyuan, misinya adalah melindungi makanannya. Sekarang makanannya telah hilang, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menangani tugasnya. Setelah desa Yunfeng direbut kembali karena penundaan makanan, saya khawatir bahkan 10 kepalanya tidak akan cukup untuk memisahkannya. Bahkan jika makanan tersebut tidak mempengaruhi kemampuan Setan Merah yang kuat untuk bertarung, selama desa Yunfeng tidak dapat direbut kembali, orang lain pasti akan menyalahkannya dan menjadikannya kambing hitam. Memikirkan hal ini, orang kuat di alam Danyuan bahkan berpikir untuk bunuh diri. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang kuat di alam Danyuan berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, kami menjaga makanannya. Jika makanannya hilang, kami bersalah karena melalaikan tugas. Sekarang kami hanya bisa melakukan perbuatan baik. Bagaimana cara menghilangkan kejahatan dan melakukan pelayanan yang berjasa?
Tuan, Anda harus menyelamatkan kami tidak ingin mati. Melihat orang-orang itu lebih takut daripada dia, dan Yu Guk tiba-tiba mendapat ide dan bertanya menurut Anda apa prioritas utama kita. Makanannya telah diambil. Ada beberapa makanan di cincin luar angkasa orang dewasa itu, tapi itu tidak bisa bertahan selama beberapa hari. Prioritas utama kami tentu saja merebut desa Yunfeng. Selama kami merebut desa Yunfeng, kami akan melakukannya, punya makanan. Iya, selama kita bisa membantu sekelompok besar orang mendapatkan makanan, kita bisa melakukan perbuatan baik dan tidak dihukum. Tolong beri saya pesanan Anda, Tuan. Pak, kami semua bersedia mengikuti Bapak, Bapak bisa langsung memberi perintah. Dan Yu Guk berkata kami cukup beruntung. Setidaknya kami menemukan bahwa gunung belakang dapat digunakan untuk mendaki ke desa Yunfeng. Dalam hal ini, kami tidak boleh melewatkan kesempatan dan segera memanjat tebing tersebut. Selama kami berjuang, dari gunung belakang, kami pasti dapat membantu sekelompok besar orang. Tangkap desa Yunfeng. Tuan, tim pemburu Ibel 15 masih di atas. Jika kita naik dari gunung belakang, mereka pasti akan menghentikan kita. Pakar alam dan Yuan berkata dengan dingin dengan begitu banyak dari kita yang memanjat tebing dari arah yang berbeda, saya tidak percaya mereka dapat mencegat mereka semua. Tidak peduli siapa yang dapat memanjat tebing tersebut, mereka harus menghancurkan bagian dalam musuh, terutama basis logistik. Tuan, Anda harus memperlakukan orang lain dengan perlakuannya sendiri. Ide yang bagus. Ayo bergerak. Orang kuat di alam dan Yuan mengambil tindakan secara pribadi dan mulai mencari tempat untuk didaki. 4 pahlawan muda, situasinya tidak bagus. Orang-orang itu bersiap untuk memanjat tebing. Situ Yufan mencibir hehe jangan khawatir, beritahu Yang Mulia Qin Dingfeng dan minta dia mengirim orang untuk menjaga gunung belakang. Semua orang akan menjaga suatu area. Selama ada musuh yang berniat untuk naik ke atas gunung, tidak peduli metode apa yang digunakan, mereka harus diberitahu. Mundur dari kesulitan. Ya, gunung belakang memiliki tebing yang curam, dan beberapa tempat relatif mudah untuk didaki. Situ Yufan mengajak 200 pemuda kuat beraksi untuk menjaga daerah yang lebih mudah didaki. Hanya saja gunung belakangnya begitu besar dan tenaga mereka terlalu sedikit untuk menjaga setiap tempat. Beberapa musuh baru saja memanjat tebing ketika sebuah batu jatuh dari atas tebing, sehingga sulit untuk menghindarinya. Jeritan itu terus berlanjut hingga mereka jatuh ke tebing dan menghilang. Jeritan itu membuat orang merasa kedinginan. Terutama orang-orang kuat dari klan setan merah yang takut mengikuti jejak rekannya. Namun mereka tidak punya pilihan selain terus mendaki tebing tersebut. Tebingnya sangat curam, sekalipun tidak ada orang di atasnya yang menghentikannya, tidak mudah untuk mendakinya. Sekarang ada yang melempar batu dari atas, itu adalah bencana bagi setan merah yang kuat. Namun hal tersebut tidak mudah bagi Situ Yufan dan yang lainnya karena jumlah orangnya terlalu sedikit dan area yang harus dipertahankan setiap orang terlalu luas tahan lagi. Orang-orang kuat dari klan setan merah bertempur sampai mati dan tidak punya jalan keluar, jadi tidak peduli berapa banyak orang yang mati, mereka tidak mundur selangkah. Sebaliknya, semakin banyak orang yang bergegas ke tebing, berharap bisa memanfaatkannya situasi. Melihat orang kuat gila dari klan setan merah, ekspresi Situ Yufan sedikit berubah. Situasinya tidak baik, salah satu dari Anda harus pergi dan mendesak Yang Mulia Qin Dingfeng untuk segera mengirim seseorang, kata Situ Yufan. Yulong berkata saya yang tercepat, jadi saya harus pergi. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Yang Yi berkata saya akan membantu. Dia melihat musuh mencoba mendaki ke puncak gunung di salah satu dari mereka, jadi dia menendang batu dan menjatuhkan pria itu dari tebing. Ketika Mu Yingsui melihat Yang Yi telah mengambil tindakan, dia tidak mau kalah. Ketika dia mulai bermain, guntur dan kilat jatuh dari langit dan mendarat dengan akurat di kepala musuh. Musuh berada di atas tebing dan tersambar petir. Seluruh tubuhnya mati rasa dan terjatuh dari tebing. Yang Yi dan Mu Yingsui menyerang kemana-mana. Ketika mereka melihat di mana musuh hendak mencapai puncak gunung, mereka segera bergegas dan akhirnya menstabilkan situasi. Melihat hal ini, Situ Yufan membuang pola darahnya dan membiarkan pola darah tersebut ikut berperang. Garis-garis darah mengalir bolak-balik di tebing seperti berjalan di tanah datar, dan banyak orang kuat dari klan setan merah mati di tangannya. Dan Situ Yufan tidak berani bermalas-malasan, ruang kesadarannya menutupi area sekitarnya, dan dia selalu memperhatikan situasi di belakang gunung. Dia tiba-tiba menemukan seseorang telah mendaki ke puncak gunung di 2 titik buta, yang mengejutkannya. Yang Yi, ke kiri. Seseorang telah naik ke puncak gunung. Bunuh mereka, kata Situ Yufan keras. Dia bergegas ke kanan dan dengan cepat mencapai orang kuat dari klan setan merah. Ada lebih dari 10 orang yang mendaki ke puncak gunung dari kanan, semuanya adalah orang kuat di alam Tongyu. Namun ketika mereka melihat dengan jelas bahwa orang yang datang adalah Situ Yufan,
mereka semua begitu ketakutan hingga anggota tubuh mereka menjadi lemah dan seluruh tubuh mereka gemetar. Itu dia, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa mundur, naik. Kita harus bertahan. Selama orang-orang kita mendaki ke puncak gunung satu demi satu, kita bisa menyelamatkan hidup kita. Jika kita bisa menghabisi 4 anggota tim pemburu Ibel 15, mungkin kita bisa mendapatkan pahala yang besar. Kata pria yang lebih berani. Orang-orang kuat dari klan setan merah berpikir sejenak, semangat mereka tinggi, dan mereka semua menatap Situ Yufan, siap bertarung. Situ Yufan tidak mengambil hati orang-orang ini, dan menggunakan Dragon Elephant King Kong untuk menyerbu kerumunan dan menyerang dengan merajalela. Dia seperti dewa perang yang turun ke bumi, tak terkalahkan. Jika orang kuat dari klan setan merah memukulnya, dia akan baik-baik saja. Sekali terkena, dia akan terluka parah meskipun dia tidak mati. Dalam waktu kurang dari 3 menit, lebih dari selusin orang kuat di dunia semuanya dirobohkan, dan tidak ada seorang pun yang tersisa. Situ Yufan hanya menggunakan Dragon Elephant King Kong dari awal hingga akhir. Entah itu One Finger Zen atau 9 pedang Ibel 15, dia dengan mudah mengalahkan musuh yang kuat tanpa menggunakannya sama sekali. Ketika Yang Yi tiba di sisi lain, situasinya mirip dengan sisi Situ Yufan. Dia juga tidak memiliki keraguan dan menyerang langsung ke kerumunan. Dengan tongkat penekan setan 9 naga di tangannya, dia bisa menyerang ke segala arah, membuatnya tak terkalahkan. Namun pertahanannya tidak sebanding dengan Situ Yufan yang pernah berlatih Dragon Elephant King Kong, sehingga saat menyerang ia harus melindungi dirinya sendiri. Kecepatan mengalahkan musuh lebih lambat. Orang-orang kuat di alam Danyuan sangat cemas ketika mereka melihat mereka di bawah. Mereka melihat banyak orang naik ke puncak gunung, hanya untuk mati secara tak terduga. Orang pembawa sial, mereka jelas tidak memiliki cukup tenaga, kenapa orang-orang kita tidak bisa maju? Tuan, gunung ini terlalu berbahaya. Banyak tempat yang tidak mungkin didaki. Jumlah kita begitu banyak sehingga tidak ada gunanya bagi kita. Ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Begitu bala bantuan musuh tiba, kita tidak akan memiliki peluang sama sekali. Orang kuat di alam Danyuan berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan, apa yang akan Anda lakukan? Tekan semuanya dan lakukan upaya terakhir. Orang kuat di alam Danyuan secara pribadi mengambil tindakan, dan dia telah dipaksa ke dalam situasi putus asa. Melihat orang-orang kuat dari alam Danyuan secara pribadi mengambil bagian dalam pertempuran, moral orang-orang kuat dari klan setan merah meningkat pesat. Situ Yufan tidak berani tampil mencolok lagi, dan terus mengambil tindakan, menembak jatuh orang-orang kuat klan setan merah yang hendak mendaki ke puncak gunung. Namun, ada terlalu banyak orang kuat di klan setan merah, dan ada banyak gunung di belakang mereka, sehingga Situ Yufan dan yang lainnya tidak bisa mengurus mereka sama sekali. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, semakin banyak orang yang mendaki ke puncak gunung, termasuk orang kuat di alam Danyuan. Bunuh, rebut medan yang menguntungkan, teriak orang kuat di alam Danyuan. Situ Yufan juga berteriak hentikan mereka. Kita tidak boleh membiarkan mereka mengancam rekan-rekan yang bertempur di depan. Dia secara pribadi bergegas dan menghentikan orang kuat di alam Danyuan. Kamu tidak bisa melewatinya kecuali kamu menghabisiku terlebih dahulu. Dan saya, hitung aku. Yang Yi dan Mu Yingsui juga bergegas mendekat dan berdiri bersama Situ Yufan, bertarung berdampingan. Orang kuat di alam Danyuan diserahkan padaku, hentikan yang lain. Mu Yingsui berkata dengan prihatin kamu harus berhati-hati. Situ Yufan tidak berkata apa-apa, mengangguk, dan langsung menerkam pembangkit tenaga listrik alam alkimia. Lawanmu adalah aku. Wah, kamu sedang mencari kematian. Orang kuat di alam Danyuan dipandang rendah, dan dia sangat marah. Omong kosong. Situ Yufan langsung menggunakan 9 pedang Ibel 15 jahat dan melancarkan serangan yang dahsyat. Saat tingkat kultivasi meningkat, kekuatan 9 pedang Ibel 15 menjadi semakin kuat. Saat digunakan, bayangan pedang ada di mana-mana, langsung mengelilingi orang-orang kuat di alam Danyuan dalam bayangan pedang. Dengan penglihatan yang begitu tajam, orang kuat di alam Danyuan dapat segera melihat betapa kuatnya Situ Yufan. Dia tidak lagi berani meremehkannya, jadi dia melepaskan perisai untuk melindungi dirinya sendiri terlebih dahulu, dan kemudian memanfaatkannya segera setelahnya, dia melihatnya. Keduanya bertarung sengit bersama-sama, dan tak lama kemudian tidak ada yang terlihat. Mereka bertempur, dan yang lainnya juga tidak diam. Orang-orang kuat dari klan setan merah bergegas menuju Mu Yingsui dan Yang Yi, mencoba menerobos garis pertahanan mereka. Mu Yingsui dan Yang Yi merespons dengan tenang, menghentikan sejumlah besar orang kuat dari klan setan merah, dan bahkan menghabisi mereka dari waktu ke waktu. Kecuali mereka kuat di alam Danyuan, orang kuat lainnya tidak bisa melawan Yang Yi dan Mu Yingsui. Bahkan jika beberapa orang kuat berkumpul, mereka tidak akan mampu menandingi Mu Yingsui dan Yang Yi. Pertempuran sengit antara kedua belah pihak sedang berlangsung. Mu Yingsui, Situ Yufan, dan Yang Yi tidak memiliki masalah dalam menghentikan sejumlah besar musuh yang kuat, tetapi masih ada celah di tempat lain.
Situ Yufan memperhatikan ke segala arah, memahami situasinya, dan sangat cemas. Wah, kamu punya kekuatan, tapi tidak ada gunanya. Orang-orang kita sudah bergegas keluar. Orang kuat di alam dan Yuan sangat bangga. Suasana hatinya sedang sangat baik saat melihat ekspresi Situ Yufan. Namun, ekspresi Situ Yufan tiba-tiba kembali normal, dan dia bahkan mulai tertawa. Yang mulia terlalu senang terlalu dini. Haha. Sebelum tawanya berakhir, sejumlah besar orang kuat dari lembah Taoyuan muncul. Meng, habisi. Hentikan mereka. Sekelompok besar orang kuat muncul, dan Situ Yufan menghela nafas lega. Wajah orang kuat di alam dan Yuan berubah drastis, dan dia tidak tertarik untuk bertarung, dan siap untuk mengungsi. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Situ Yufan mendengus dingin. Dia menggunakan 9 pedang Ibel 15 lebih cepat, menjerat ahli alam dan Yuan dengan bayangan pedangnya, membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Setelah akhirnya bertemu dengan orang kuat di alam dan Yuan, tentunya kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Selama dia terbunuh, kekuatan klan setan merah bisa dilemahkan. Apalagi orang-orang kuat tersebut cukup banyak, menghabisi mereka tidak hanya akan melemahkan kekuatan musuh, tapi juga melemahkan semangat musuh. Saat Situ Yufan bertarung melawan orang-orang kuat dari alam dan Yuan, dia berteriak bunuh orang-orang kuat dari klan setan merah itu, jangan biarkan mereka melarikan diri. Meng, habisi. Semua orang berseru serempak, suara mereka mencapai ke langit. Banyak orang kuat dari klan setan merah yang begitu ketakutan sehingga mereka mundur, tetapi di belakang mereka ada tebing, dan tidak ada jalan keluar. Pergi, kita tidak boleh mundur, kata orang kuat dari klan setan merah dengan keras. Jadi, pertarungan dimulai. Entah itu orang kuat dari lembah Taoyuan atau orang kuat dari klan setan merah, mereka semua bertarung dengan mata merah, dan pertarungan itu sangat brutal. Di puncak gunung, darah berceceran dan daging beterbangan kemana-mana. Dari waktu ke waktu, orang-orang terjatuh ke bawah tebing dan berubah menjadi tumpukan daging. Pertarungan menegangkan tersebut berlangsung selama setengah jam, dan pemenangnya secara bertahap ditentukan oleh kedua belah pihak. Adapun klan setan merah, mereka membayar mahal untuk mencapai puncak gunung, dan masih ada beberapa orang kuat di bawah gunung yang belum mencapai puncak gunung. Hanya ada lebih dari 600 anggota kuat klan setan merah yang mencapai puncak gunung, dan bala bantuan yang tiba di belakang Taoyuan Guguang adalah sekelompok 1000 orang. Bersama Situ Yufan dan lainnya, jumlah mereka 2 kali lipat dari musuh, dan mereka memiliki keunggulan geografis, sehingga pasti menang. Selama pertempuran sengit, banyak orang kuat dari klan setan merah jatuh dari tebing. Orang-orang kuat di lembah Taoyuan secara bertahap menemukan cara untuk maju selangkah demi selangkah. Mereka tidak perlu menghabisi musuh dengan tangan mereka sendiri, tetapi hanya memaksa musuh ke dalam tebing. Orang-orang kuat di alam dan Yuan juga memperhatikan situasi pertempuran, mata mereka merah karena air mata, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Situ Yufan. Dia berkata bahwa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, dan dia tidak punya cara untuk menyelamatkan anak buahnya. Melihat situasinya telah diselesaikan, Situ Yufan berusaha sekuat tenaga melawan orang-orang kuat di alam dan Yuan. Dia menggunakan 9 pedang Ibel 15 dan naga gajah King Kong yang telah dia pelajari, dan berubah menjadi dewa perang yang tak terkalahkan, menghabisi orang-orang kuat di alam dan Yuan. Dari awal hingga akhir, dia tidak menggunakan Zen 1 jari. Zen 1 jari cocok untuk jarak dekat dan jauh, dan memiliki efek yang tidak terduga, jadi dia memutuskan untuk menyembunyikan keterampilan unik ini dan menampilkannya pada saat kritis. Orang kuat di alam dan Yuan mundur selangkah demi selangkah dan segera mencapai tepi tebing. Dia hampir didorong ke tebing beberapa kali dan sangat ketakutan hingga hampir mati. Melihat hal ini, Situ Yufan menyerang lebih ganas dan menggunakan gaya pedang berputar untuk membentuk banyak siklon spiritual. Topan tersebut berputar dan sangat kuat. Topan tersebut menghantam bebatuan dan bongkahan besar bebatuan tersebut runtuh. Topan itu jatuh ke tanah di puncak gunung, dan banyak retakan muncul di tanah. Aura orang kuat di alam dan Yuan sepenuhnya ditekan oleh Situ Yufan. Pakaiannya terkoyak oleh topan di banyak tempat, dan dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Ketika dia melihat semua anak buahnya tewas, dia tidak berniat terlibat lagi dengan Situ Yufan. Namun, dia berada di tepi tebing, dan di sisi lain ada Situ Yufan dan banyak orang berkuasa di lembah Taoyuan. Dia tidak punya jalan keluar. Jika dia terus bertarung, itu akan semakin merugikannya. Dia dengan cepat melihat situasinya dengan jelas, dan tanpa ragu-ragu, matanya menyipit, lalu dia mundur tanpa kata-kata. Sebelum Situ Yufan sempat bereaksi, dia melompat dari tebing. Sebelumnya, Situ Yufan, orang kuat di alam pedang dan Yuan, jelas-jelas takut jatuh ke tebing, jadi dia tidak memiliki tindakan pencegahan. Orang-orang kuat di alam dan Yuan sangat kuat. Mereka menggunakan kekuatan mereka beberapa kali untuk mencapai dasar tebing tanpa terluka. Apa yang terjadi hari ini akan terbayar 10 kali lipat di masa depan.
Pembangkit tenaga listrik dan Yuan Rilem juga meninggalkan beberapa patah kata sebelum pergi bersama pembangkit tenaga listrik klan setan merah di dasar tebing. Situ Yufan menghela nafas, sayang sekali orang kuat di alam dan Yuan lolos. Tuan muda Situ, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Saya mendengar bahwa Anda mengosongkan semua makanan musuh. Sungguh mengesankan. Sebenarnya, kami hanya melakukan apa yang diharapkan. Bukan hal yang luar biasa. Anda terlalu menghargainya, kata Situ Yufan dengan tenang. Tuan muda Situ sangat rendah hati. Saat kami mendapat kabar tersebut, kami semua sangat bersemangat. Kami pasti bisa mempertahankan desa Yunfeng kali ini. Kamu tetap di gunung belakang sementara kita pergi ke depan untuk melihat-lihat. Situ Yufan pergi bersama 200 orang kuat yang mengikuti mereka. Ketika kami sampai di depan gunung, kami bisa mendengar suara perkelahian dan teriakan dari kejauhan. Situ Yufan dengan cepat berjalan ke arah Qin Dingfeng dan bertanya, bagaimana situasinya? Aku tidak tahu kenapa, orang-orang kuat dari klan setan merah sepertinya sudah gila. Serangannya menjadi semakin sengit. Kami menderita banyak korban. Kami tidak tahu berapa lama kami bisa mempertahankannya. Qin Dingfeng tidak menyembunyikan Situ Yufan dan mengatakan yang sebenarnya. Situ Yufan tersenyum tipis, sepertinya mereka sudah tahu bahwa makanannya sudah habis, jadi mereka tidak sabar untuk menduduki desa Yunfeng dan merebut makanan itu. Yang mulia, makanan kami harus dijaga kalau pihak lain juga datang, untuk mengeringkan api. Oke, saya akan segera mengatur lebih banyak tenaga untuk memastikan tidak ada yang salah, kata Qin Dingfeng dengan penuh semangat. Selama kita bisa memblokir serangan sengit musuh selama beberapa ronde, semangat mereka akan habis, dan desa Yunfeng akan terselamatkan saat itu, kata Situ Yufan sambil tersenyum. Qin Dingfeng berkata, saya akan segera memberitahu semua orang berita bahwa musuh telah kehilangan makanan untuk meningkatkan moral mereka. Situ Yufan tidak berkata apa-apa dan hanya memimpin orang-orangnya untuk ikut berperang. Pertarungannya sengit. Jika Anda tidak bergabung dalam pertempuran sekarang, Anda akan menunggu sampai nanti. Mereka yang menemani Situ Yufan juga ikut bertempur meski kelelahan. Qin Dingfeng menyebarkan berita tersebut, dan moral orang-orang kuat dari klan setan merah terpengaruh. Moral orang-orang kuat di lembah Taoyuan meningkat pesat, dan teriakan pembunuhan menjadi lebih keras. Tidak lama kemudian, serangan sengit dari orang-orang kuat dari klan setan merah berhasil dihalau, dan orang-orang kuat di lembah Taoyuan mendapatkan waktu untuk bernapas. Semua orang meluangkan waktu untuk beristirahat, dan Qin Dingfeng mengatur beberapa orang untuk memperbaiki pertahanan dan menunggu musuh melancarkan serangan berikutnya. Kurang dari seperempat jam kemudian, seruan pembunuhan kembali terdengar dari bawah gunung, dan setan merah melancarkan serangan baru. Sekalipun kebugaran fisik orang biasa di dinasti Yuan, Situ Yufan sedikit kewalahan, apalagi yang lain. Namun tidak mungkin mereka menyeret tubuh mereka yang lelah, banyak yang berlumuran darah dan bekas luka, sehingga mereka tetap harus mengambil senjata dan terus berjuang. Mereka tahu betul bahwa begitu musuh menyerbu ke puncak gunung, mereka hanya akan mati. Jika Anda bertarung sampai mati, Anda mungkin bisa menyelamatkan hidup Anda. Jika Anda menyerah, Anda akan menyerahkan hidup Anda. Meng, habisi. Hentikan mereka, dan kamu mati atau aku yang mati. Pembunuhan besar-besaran dimulai. Situ Yufan mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati. Dengan bantuan Dragon Elephant King Kong, dia tidak terkalahkan dan menghabisi banyak musuh. Berkali-kali menyerang, baru larut malam setan merah berhenti menyerang. Kecuali mereka yang berjaga, semua orang harus meluangkan waktu untuk beristirahat, kata Qin Dingfeng keras. Situ Yufan mengeluarkan pola darah sebagai peringatan, dan mulai berlatih naga gajah menundukkan Ibel 15 untuk memulihkan kekuatan spiritual dan kekuatan fisiknya. Selama dia berlatih, dia tidak perlu tidur dan bisa menjadi 100 kali lebih energi, yang berada di luar jangkauan praktisi biasa. Tentu saja, praktisi biasa juga dapat memulihkan sebagian energinya melalui latihan, dan waktu istirahatnya jauh lebih sedikit dibandingkan orang biasa. Mereka tidak beristirahat lama sebelum mendengar teriakan. Benar saja, setan merah melancarkan serangan diam-diam ke gudang gandum dengan tujuan untuk membakarnya. Untungnya, Qin Dingfeng telah mengambil tindakan pencegahan dan mengerahkan banyak penjaga yang kuat untuk mencegah setan merah yang kuat berhasil. Qin Dingfeng memberikan peringatan palsu dan menemukan Situ Yufan. Untungnya Anda memperingatkan saya, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Jika rencana setan merah gagal, mereka mungkin akan menyerang lebih gila lagi, jadi bersiaplah lagi. Situ Yufan mengingatkan lagi. Qin Dingfeng sangat prihatin dengan perkataan Situ Yufan, dan segera sibuk, mengambil tindakan pencegahan untuk meningkatkan pertahanan. Malam ini terasa sangat panjang dan menyakitkan. Banyak orang mengira bahwa pertempuran terakhir yang menentukan akan segera terjadi, dan mungkin pemenangnya akan ditentukan sebelum bala bantuan tiba. Karena setan merah tidak punya makanan, mereka harus bertarung dengan cepat, jika tidak mereka akan dikalahkan tanpa perlawanan. Terlebih lagi, lembah Taoyuan lebih dekat dengan desa Yunfeng,
bala bantuan dapat tiba kapan saja, dan klan setan merah yang kuat tidak bisa menunggu. Begitu langit memutih, setan merah melancarkan serangan sengit. Ribuan orang kuat dari klan setan merah, berkerumun, bergegas mendaki gunung bersama. Musuh masih agak jauh dari puncak gunung, jadi Qin Dingfeng segera memerintahkan lakukan. Mengikuti perintahnya, batu-batu besar dan kayu berat didorong ke bawah. Gemuruh, bumi bergetar dan gunung-gunung berguncang, dan suara mengguncang langit. Pasir dan bebatuan yang berterbangan, meteorit yang jatuh dari langit, dan pepohonan yang berguling. Orang-orang kuat dari klan setan merah di bawah sangat bersemangat ketika mereka melihat batu-batu besar dan pohon-pohon itu, mereka semua tercengang dan tidak bisa berkata-kata karena ketakutan. Lari untuk hidupmu. Aku tidak tahu siapa yang berteriak, dan orang-orang kuat dari klan setan merah melarikan diri dengan panik, dan banyak orang berguling menuruni gunung. Du Tifeng sangat marah tekan semuanya, jika tidak mereka akan dibunuh tanpa ampun. Orang-orang kuat dari klan setan merah ketakutan setengah mati. Kebanyakan dari mereka mengabaikan Du Tifeng dan terus melarikan diri, menghindari batu-batu besar dan pepohonan. Mata Du Tifeng menunjukkan sedikit rasa dingin, dan tubuhnya berkedip beberapa kali. Beberapa orang kuat dari klan setan merah meninggal secara tak terduga. Siapapun yang melakukan kemunduran akan berakhir seperti mereka. Du Tifeng menggunakan kekuatan spiritualnya dan langsung menekan anggota kuat klan setan merah. Orang-orang kuat dari klan setan merah ketakutan. Mereka melihat batu-batu besar dan pohon-pohon yang tumbang, dan kemudian pada Du Tifeng, mereka lebih takut akan hukuman dari klan setan merah dan terus bergegas ke puncak dari gunung. Batu-batu besar dan pepohonan berjatuhan dari atas, suaranya menjadi semakin kuat, dan kekuatannya menjadi semakin mencengangkan. Orang-orang kuat dari klan setan merah mencoba yang terbaik untuk menghindar, tetapi banyak orang masih terbunuh oleh batu-batu besar dan pepohonan, dan banyak orang yang terluka. Kali ini, orang-orang kuat dari klan setan merah tidak lagi takut dan bergegas maju tanpa takut mati. Setelah beberapa pertempuran, batu-batu besar dan kayu di desa Yunfeng hampir habis, dan segera tidak ada lagi bahan-bahan tersebut di puncak gunung. Qin Dingfeng berkata dengan keras, kita akan menghadapi musuh dari dekat. Semuanya, bersiaplah untuk berperang. Bunuh, bunuh, bunuh. Suaranya keras. Orang-orang kuat dari klan setan merah juga berteriak serang maju. Bunuh mereka semua. Pertarungan dimulai, dan pertempuran itu bahkan lebih sengit dari kemarin. Kedua belah pihak bertempur satu lawan satu dan menderita banyak korban. Setan merah berjuang sampai mati, sementara lembah Taoyuan mempertahankan tanah air mereka, dan tidak ada yang akan menyerah. Kali ini, orang-orang kuat Danyuan dari klan setan merah, yang dipimpin oleh Du Tifeng, juga mengambil tindakan secara pribadi. Qin Dingfeng berseru, situasinya tidak baik. Musuh memiliki beberapa orang yang lebih kuat di alam Danyuan daripada yang kita miliki di sini. Kita harus menghentikan mereka, jika tidak, kerusakan yang mereka timbulkan akan terlalu mengejutkan. Situ Yufan berdiri, saya bertanggung jawab menghentikan orang kuat di alam Danyuan. Yulong tidak ingin dibandingkan dengan Situ Yufan, jadi dia langsung berkata, saya juga bertanggung jawab untuk berurusan dengan orang kuat di alam Danyuan. Aku lupakan saja, aku tidak bisa menghadapi orang kuat di alam Danyuan sendirian. Lebih baik aku bekerja sama dengan si idiot untuk menghadapi orang kuat di alam Danyuan. Yang Yi mengangguk dan berkata oke. Qin Dingfeng menghela nafas lega, terima kasih kepada 4 pahlawan muda, musuh kebetulan memiliki 3 orang yang lebih kuat di alam Danyuan. Dengan bantuan Anda, setidaknya kami bisa tetap tak terkalahkan. Dia masih sedikit khawatir sekarang karena lawannya memiliki orang kuat di tahap akhir Danyuan. Ketika seseorang mencapai alam Danyuan, yang merupakan alam kecil, jaraknya sangat besar. Orang kuat di tahap akhir alam Danyuan tidak hanya dapat menggunakan api Danyuan, tetapi juga memiliki daya ledak yang lebih kuat, jauh melebihi orang kuat di tahap tengah alam Danyuan. Tingkat kultivasi tertinggi di lembah Taoyuan berada di tahap tengah alam Danyuan. Sangat sulit bagi orang-orang kuat di tahap tengah negara bagian Danyuan untuk melawan yang kuat di tahap akhir alam Danyuan. Tidak ada pilihan selain berusaha sekuat tenaga. Mereka berempat, Situ Yufan, bergegas keluar, memilih lawan mereka, dan bertarung melawan orang-orang kuat di alam Danyuan. Qin Dingfeng juga mengambil tindakan secara pribadi, menghentikan Du Tifeng, dan mereka bertarung bersama. Kedua belah pihak memulai perkelahian, dan tidak masalah lagi apakah mereka memegang komando atau tidak. Itu semua tergantung pada siapa yang bisa tertawa terakhir. Kali ini berbeda dengan masa lalu, Situ Yufan tidak berniat kehilangan lawannya secara perlahan, ia langsung menggunakan naga gajah King Kong dan 9 pedang Ibel 15 untuk meraih kemenangan cepat. Hanya saja lawannya adalah orang kuat di ranah Danyuan. Terlalu sulit untuk mengalahkan lawan dan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Semakin banyak anggota klan setan merah yang kuat berjuang untuk mencapai puncak gunung, tetapi sulit bagi mereka untuk mendapatkan pijakan dan akan segera diusir kembali. Untuk maju, seringkali mereka harus membayar mahal. 1 inci tanah, setumpuk daging dan darah.
Pertempuran itu begitu brutal sehingga kedua belah pihak marah. Tidak ada yang mundur, dan tidak ada yang takut. Saat Si Tuyufan bertarung, dia mengaktifkan ruang kesadarannya dan memperhatikan segala sesuatu di medan perang. Ketika dia melihat Du Tifeng secara bertahap mendapatkan keuntungan luar biasa, dia menjadi cemas. Setelah Qin Dingfeng dikalahkan, Du Tifeng tidak akan bisa dihentikan dan akan sangat merugikan orang-orang kuat di lembah Taoyuan. Tidak, aku harus bertarung dengan cepat. Si Tuyufan membuat keputusan dan tidak peduli menyembunyikan kartu asnya. Selama pertarungan sengit tersebut, ia terus menyerang dengan ganas, menerobos perisai lawan, lalu tiba-tiba melakukan One Finger Zen. Kekuatan spiritual terbentuk menjadi pedang jari dan melesat ke udara. Pakar alam dan Yuan fokus pada pedang awan api di tangan Si Tuyufan, tetapi tidak siap. Pedang jari spiritual mengenai dantiannya, dan sebuah lubang muncul di tubuhnya. Kuncinya adalah dantiannya rusak parah, dan orang kuat di alam dan Yuan tiba-tiba kehilangan efektivitas tempurnya. Si Tuyufan tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dia mengayunkan pedang awan api dan memisahkan kepala musuh. Setelah menghabisi lawannya, dia bergegas menuju Du Tifeng. Saya di sini untuk membantu Anda. Dia langsung bergabung dalam pertempuran dan menahan Du Tifeng dari samping, berharap dapat mengurangi tekanan pada Qin Dingfeng. Du Tifeng sangat kuat dan telah memperhatikan pertempuran di sekitarnya. Dia tahu bahwa Si Tuyufan telah menghabisi pengekangan alam dan Yuan awal dalam waktu yang sangat singkat, jadi tentu saja dia tidak berani meremehkannya. Dia harus mengalokasikan sebagian energinya untuk menjaga dari Si Tuyufan, dan pada saat yang sama, dia harus mengalokasikan sebagian dari kekuatan spiritualnya untuk menahan serangan Si Tuyufan. Dengan cara ini, tekanan Qin Dingfeng berkurang banyak dan dia akhirnya punya kesempatan untuk bernapas. Tuan muda situ, tolong tinggalkan saya sendiri. Saya masih bisa bertahan sebentar. Bantulah orang lain dulu dan bunuh beberapa orang kuat di tahap awal alam dan Yuan. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Du Tifeng berubah drastis. Dalam perang ini, yang kuat di alam dan Yuan adalah yang paling kuat. Jika Si Tuyufan benar-benar mengabaikan Qin Dingfeng dan membantu orang lain menghadapi yang kuat di alam dan Yuan, orang kuat di alam dan Yuan tahap awal dari klan Setan Merah akan melakukannya, menderita. Dia tidak berani mengabaikan, dan dengan cepat menyerang dengan seluruh kekuatannya, memperluas jangkauan serangan dan menutupi Si Tuyufan. Si Tuyufan punya ide dan tidak menyerang Du Tifeng. Dia terus menyerang, yang menahan energi lawan. Yulong tampil sangat baik, nyaris tidak bisa menahan orang kuat di tahap awal dan Yuan Realm, dan tidak akan kalah dalam waktu singkat. Mu Yingsui dan Yang Yi bekerja sama, dan meskipun pemahaman diam-diam mereka tidak sebaik Yulong, mereka telah melalui begitu banyak ujian hidup dan mati dan bekerja sama dengan baik. Keduanya bekerja sama untuk melawan orang kuat di tahap awal alam dan Yuan, dan segera mendapatkan keunggulan absolut. Mereka maju selangkah demi selangkah, berniat menghabisi lawan. Penampilan keempat pemuda itu menginspirasi orang-orang kuat di lembah Taoyuan. Semangat mereka semakin tinggi, dan mereka bertahan di puncak desa Yunfeng. Setiap kali Setan Merah maju dalam jarak tertentu, orang-orang kuat di lembah Taoyuan akan melakukan serangan balik dengan ganas dan mendorong musuh kembali. Tidak peduli seberapa mahal harganya, mereka tidak pernah gentar. Saat langit semakin terang, pertempuran menjadi semakin sengit. Dari puncak gunung ke bawah, banyak aliran kecil terbentuk, semuanya mengalir dengan darah. Di puncak gunung, mayat-mayat menumpuk seperti gunung, membuat orang takut untuk melihatnya secara langsung. Ketika pertempuran mencapai puncaknya, rencana Setan Merah untuk menggunakan ahli top untuk memecahkan kesulitan dan merebut desa Yunfeng gagal karena sosok terkuat mereka, Du Tifeng, terjerat, dan yang lainnya juga terjerat hingga mati, tidak dapat bangun. Untungnya, mereka berempat, Si Tuyufan, mampu melompati tantangan tersebut dan mengimbangi beberapa ahli alam dan Yuan tambahan dari klan Setan Merah. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang semakin sedikit, tetapi suara perkelahian dan jeritan menjadi semakin keras. Pada siang hari, kedua belah pihak masih bertempur, tetapi Setan Merah memiliki keunggulan jumlah dan secara bertahap menduduki setengah wilayah di puncak gunung, bersaing dengan orang-orang kuat di lembah Taoyuan. Jika orang kuat dari klan Setan Merah tidak diusir, desa Yunfeng pada akhirnya tidak akan mampu bertahan. Pertempuran mencapai momen kritis. Meskipun Si Tuyufan membantu Qin Dingfeng memblokir Du Tifeng, dia tidak mampu menghentikan pasukan Setan Merah. Qin Dingfeng sangat khawatir dan mendesak Si Tuyufan beberapa kali untuk meninggalkannya sendirian. Si Tuyufan pun berusaha keluar dan menghabisi beberapa tokoh kuat di klan Setan Merah. Hanya saja Du Tifeng terlalu kuat dan dia tidak bisa menghilangkan keterikatan pihak lain. Saat ini, Si Tuyufan akan merasa sendirian. Memikirkan kekuatan istana Pangeran Song, dia semakin merasa bahwa dia harus melatih dan merekrut beberapa orang kuat untuk melawan raksasa seperti istana Pangeran Song. Tiba-tiba, teriakan pembunuhan datang dari bawah gunung, dan suaranya mengguncang langit. Mendengar suaranya, wajah orang kuat dari klan Setan Merah berubah drastis.
Orang-orang kuat dari klan Setan Merah tahu betul bahwa mereka telah melakukan upaya putus asa untuk merebut desa Yunfeng dengan seluruh kekuatan mereka, dan tidak ada lagi orang-orang mereka di kaki gunung. Saat ini, sejumlah besar orang kuat muncul di kaki gunung. Tak perlu dikatakan lagi, mereka pasti berasal dari lembah Taoyuan. Ketika bala bantuan dari lembah Taoyuan tiba, situasinya akan segera berbalik, yang akan menjadi bencana bagi klan Setan Merah. Semua orang di lembah Taoyuan sangat gembira, dan banyak orang berteriak bala bantuan kita telah tiba, saudara-saudara, ayo kita bunuh bersama. Mereka sudah lama merasa sedih, amarah mereka membara, dan kali ini semuanya terkuak. Situasi segera berbalik. Bahkan jika bala bantuan belum muncul, klan Setan Merah telah dikalahkan sepenuhnya. Du Tifeng melihat situasinya dengan jelas dan sangat tidak berdaya mundur. Raungan keras mengumumkan kekalahan klan Setan Merah. Orang-orang kuat di alam Danyuan dari klan Setan Merah menyingkirkan lawan mereka dan memimpin untuk bergegas menuruni gunung. Ada bala bantuan dari lembah Taoyuan di bawah. Mereka harus berjuang untuk keluar, jika tidak mereka akan menghadapi situasi yang tidak menguntungkan karena diserang dari kedua sisi. Bunuh, perintah Qin Dingfeng dengan keras. Faktanya, tanpa perintahnya, orang-orang kuat di lembah Taoyuan sudah mengikuti dan menghabisi orang-orang kuat dari klan Setan Merah. Mereka berempat, Situ Yufan, juga tidak diam. Mereka menyerang dan menghabisi orang-orang kuat dari klan Setan Merah. Segera, orang-orang kuat dari klan Setan Merah bertarung dengan bala bantuan dari lembah Taoyuan. Orang-orang kuat dari klan Setan Merah ingin melarikan diri, jadi mereka secara alami berusaha sekuat tenaga. Du Tifeng menyerang di depan, kekuatan bertarungnya berada di luar batas, dan dia berjuang untuk keluar. Namun, jalur darah dengan cepat diblokir lagi, dan tidak banyak orang kuat dari klan Setan Merah yang bisa menyerang ke depan. Du Tifeng dan yang lainnya tidak punya pilihan selain berbalik dan terus berjuang dalam upaya menyelamatkan lebih banyak rekan mereka. Sebagian besar dari ribuan orang kuat klan Setan Merah terluka dan kelelahan satu persatu. Mereka bukan tandingan bala bantuan dari lembah Taoyuan, dan korban jiwa sangat tinggi. Pertempuran perlahan mereda hingga malam tiba, namun kurang dari 1.000 orang dari klan kuat Setan Merah mampu melarikan diri. Kemenangan besar, tapi juga kemenangan tragis, membuat Qin Dingfeng dan yang lainnya tidak bahagia. Melihat mayat yang tersebar di seluruh pegunungan dan dataran, air mata memenuhi mata orang-orang kuat ini. Pertempuran itu begitu kejam, banyak orang yang tewas. Situ Yufan dan yang lainnya mau tidak mau mengheningkan cipta sejenak. Setelah bertarung berdampingan untuk waktu yang singkat, mereka telah membentuk persahabatan hidup dan mati. Orang-orang ini pernah mengobrol dan tertawa sebelumnya, tetapi mereka mati secara tak terduga dalam sekejap mata, bahkan tanpa membiarkan tubuh mereka tetap utuh. Mata Mu Yingsui memerah dan dia berkata, saya berharap perjuangan untuk desa Yunfeng berakhir di sini. Saya benar-benar tidak ingin desa Yunfeng menambah jiwa baru. Selama ambisi Setan Merah mati, perang tidak akan berakhir. Mungkin tidak akan lama lagi akan terjadi pertarungan yang lebih brutal lagi. Situ Yufan menghela nafas. Qin Dingfeng menghela nafas ya. Selama klan Setan Merah dihancurkan, tidak akan pernah ada kedamaian di rawa pasir hisap. Aku sangat berharap semua ini segera berakhir. Yulong menghela nafas. Orang-orang kuat di lembah Taoyuan merasa lebih dalam. Mereka bertarung melawan orang-orang kuat dari klan Setan Merah beberapa kali berturut-turut. Meskipun lembah Taoyuan menang, mereka harus membayar mahal. Situasi pertempuran telah diputuskan, saatnya kita kembali dan menyerahkan misi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Qin Dingfeng, Situ Yufan dan mereka berempat berangkat ke jalan dan langsung menuju Jingwangmen. Misi mereka kali ini sangat sulit, jauh lebih sulit dari yang diperkirakan. Namun, mereka akhirnya memenuhi misinya dan membantu lembah Taoyuan mendapatkan kembali desa Yunfeng. Jika kamu mendapatkan kunci emas kali ini, konverter peti harta karunmu akan berguna. Yang Yi sedikit iri. Situ Yufan tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu iri padaku. Selain kunci yang kamu dapatkan terakhir kali, kamu masing-masing memiliki 2 kunci. Saat kita masuk bersama, aku pasti akan membantumu memilih harta karun yang kamu puas. Mu Yingsui sangat bersemangat. Harta tertinggi di peti harta karun emas adalah tingkat misterius. Saya sangat menantikannya. Harta karun tingkat misterius adalah harta abadi yang nyata, langka dan berharga. Belum lagi kaum muda, bahkan generasi tua ahli alam Danyuan yang kuat pun jarang memiliki harta karun tingkat Xuan. Memiliki harta karun misterius di tubuh belum tentu merupakan hal yang baik, dan terkadang bisa berujung pada kematian. Yulong lebih tenang dan berkata, harta karun tingkat Xuan terlalu berharga, dan menurutku tidak akan ada terlalu banyak di peti harta karun emas. Selain itu, harta karun tingkat Xuan juga harus dibagi menjadi beberapa tingkatan. Jangan khawatir untuk saat ini. Kami akan menyerahkan misinya saat kami kembali dan mendapatkan kuncinya sebelum kami bisa masuk dan membuka peti harta karun. Kembali ke Jingwangmen, mereka berempat menemukan biksu tua itu sedang menyapu lantai.
Senior, kami telah menyelesaikan misi kami dan kembali. Aku tahu segalanya tentang desa Yunfeng. Kamu gagal dalam misimu di awal. Untungnya, kamu tidak mudah menyerah dan akhirnya merebut kembali desa Yunfeng. Jadi, upahmu. Biksu tua penyapu itu benar-benar belajar bagaimana memuaskan selera orang. Situ Yufan memandangnya dengan heran. Yang Yi berkata dengan cemas, senior, apakah hadiah kita sudah habis? Biksu tua penyapu itu tersenyum dan berkata hadiahnya tetap tidak berubah. Kalian berempat akan mendapatkan kunci emas. Ambillah. Biksu tua itu tiba-tiba memiliki 4 kunci emas di tangannya, yang agak mempesona. Mereka berempat dipenuhi dengan kegembiraan dan masing-masing mengambil kunci emas. Senior, ayo turun dulu. Dia tidak sabar untuk mencoba konverter kotak harta karun, jadi dia segera membawa Yang Yi dan yang lainnya pergi. Ketika mereka tiba di halaman, Mu Yingsui berkata, Situ Yufan, tolong tunjukkan kami konverter kotak harta karun. Situ Yufan mengeluarkan konverter kotak harta karun, dengan hati-hati memasukkan kunci emas ke salah satu lubang kunci, dan memanggil Xiao Bao di dalam hatinya. Xiao Bao, aku memberimu kuncinya. Bisakah kamu menyalin 2 kunci sekaligus? Tidak, konverter peti harta karun baru saja berevolusi dan tidak menyimpan cukup energi. Ia hanya dapat menyalin 1 kunci. Xiao Bao menyampaikan maksudnya kepada Situ Yufan. Situ Yufan mengetahui situasinya dan segera mengeluarkan sejumlah besar harta untuk dimakan oleh pengonversi kotak harta karun. Mu Yingsui bertanya dengan rasa ingin tahu, Situ Yufan, mengapa Anda membiarkan konverter kotak harta karun menelan harta karun itu lagi? Peti harta karun membutuhkan energi untuk menyalin kuncinya, jadi harus menelan harta karun itu. Situ Yufan menjelaskan. Yulong berkata ini juga adil. Hanya dengan kehilangan sejumlah harta kamu bisa mendapatkan kuncinya. Situ Yufan mengangguk dan berkata memang benar, pengubah kotak harta karun itu tidak maha kuasa, dan tidak ada makan siang gratis di dunia. Dia berasal dari abad baru, mengetahui hukum kekekalan energi, dan memahami bahwa manfaat apapun harus diambil tanpa batas, jika tidak, dunia akan berada dalam kekacauan. Pengonversi peti harta karun menelan banyak harta. Situ Yufan bertanya pada Xiao Bao apakah energinya cukup. Cukup memiliki begitu banyak harta. Xiao Bao menjawab. Situ Yufan tidak berdaya dan tidak punya pilihan selain terus mengirimkan harta karun ke dalam konverter kotak harta karun. Setelah beberapa saat, hampir semua harta karun yang baru saja dipanen Situ Yufan ditelan oleh konverter kotak harta karun, dan kemudian Xiao Bao berteriak untuk berhenti. Dengan energi yang cukup, konverter peti harta karun mulai menyalin kuncinya. Berdengung, konverter peti harta karun bergetar dan mengeluarkan suara kecil. Saya melihat 2 lubang kunci lainnya muncul dari awal, dan 2 kunci emas muncul. Ketika konverter peti harta karun berhenti bergetar, penyalinan kunci berakhir. Situ Yufan mengeluarkan kunci dari lubang kuncinya. Ketiga kunci itu memang persis sama, sungguh luar biasa. Untuk bisa benar-benar menyalin kuncinya, dibutuhkan terlalu banyak energi. Kami semua iri dan cemburu, dan kamu masih mendapat keuntungan dengan bersikap baik. Mu Yingsui mengerutkan bibirnya. Ayo pergi, ayo kita buka kotak harta karun itu bersama-sama. Hanya Situ Yufan dan Yang Yi yang merupakan anggota Sekte Cahaya Emas dan dapat membawa orang lain untuk membuka peti harta karun. Jika tidak, orang kuat dari sekte lain, meskipun mereka memiliki kunci dengan level yang sama dan masuk bersama, akan muncul sendirian di tempat peti harta karun dibuka, dan sama sekali tidak ada orang lain yang terlihat. Untungnya, Situ Yufan dapat muncul bersama orang luar, jika tidak, dia tidak akan dapat membantu Mu Yingsui dan yang lainnya memilih harta karun. Namun, ada sedikit kesalahan di tengahnya. Situ Yufan menemukan masalah. Dia dan Yang Yi, Mu Yingsui, dan Yulong dengan jelas mengaktifkan kuncinya bersama-sama, dan kemudian memasuki tempat peti harta karun dibuka pada saat yang bersamaan. Ketika dia berada di dalamnya, dia menyadari bahwa hanya Yulong yang ada, tetapi Yang Yi dan Mu Yingsui tidak terlihat. Bagaimana kabarnya? Yulong relatif tenang, merenung sejenak, dan berkata, sepertinya kamu hanya bisa membawa 1 orang ke tempat peti harta karun dibuka pada saat yang sama. Tebakanku bagus, Mu Yingsui dan Yang Yi harus bersama. Situ Yufan menghela nafas, sayang sekali Yang Yi dan Mu Yingsui menyia-nyiakan kunci emas. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Mari kita mulai memilih harta karun, kata Yulong dengan tenang. Oke, kamu duluan. Yulong tidak sopan, memasukkan kunci, dan peti harta karun mulai beroperasi. Situ Yufan mengaktifkan ruang kesadarannya untuk memeriksa harta karun di kotak harta karun. Harta terburuk di peti harta karun emas semuanya adalah harta karun tingkat roh, dan ada banyak harta karun tingkat misterius di antara mereka. Namun, harta karun tingkat misterius semuanya bermutu rendah dan menengah harta karun tingkat, apalagi harta karun misterius kelas atas. Harta apa yang kamu butuhkan? Tanya Situ Yufan. Payung baja atau baju besi lembut bisa digunakan. Yulong menjadi gugup.
Si Tu Yufan tidak terburu-buru melihat harta karun lainnya, melainkan berkonsentrasi mencari payung baja dan perlengkapan pertahanan untuk wanita. Tidak lama kemudian, dia menemukan payung baja, harta karun misterius tingkat rendah yang disebut payung Feixian. Payung baja belum muncul di pintu keluar peti harta karun emas, dan dia terus memeriksa harta karun pertahanan. Ini adalah bagian yang bagus, pakaian benang abadi. Ini sebenarnya adalah harta pertahanan kelas menengah tingkat Xuan, dan seringan apapun. Seharusnya sangat cocok untuk Yulong, kata si Tu Yufan diam-diam. Yang terpenting pakaian peri itu sangat indah, sama seperti pakaian peri. Dia menduga Yulong pasti menyukainya. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia selalu ingin membuat Yulong bahagia. Hanya saja Yulong adalah keindahan gunung es, dan jarang sekali melihatnya tersenyum. Banyak harta karun di peti harta karun emas berguling-guling. Si Tu Yufan berhenti memperhatikan harta karun lainnya dan menatap pakaian peri dan payung peri terbang. Setelah beberapa saat, Si Tu Yufan menemukan Xian Sui muncul di tempat penjualan harta karun. Cepat, buka kotak harta karun itu, kata Si Tu Yufan cepat. Oke, Yulong sudah siap dan segera membuka peti harta karun. Pakaian sutra peri terjatuh, dan dia segera memegangnya dengan tangannya. Yulong sangat tertarik dengan Xian Sui saat pertama kali melihatnya. Aku tidak percaya ada perlengkapan pertahanan yang begitu indah. Yulong sedikit terkejut. Dia jarang menunjukkan ekspresi apapun, dan Si Tu Yufan merasa aneh melihatnya menunjukkan keterkejutan. Pakaian benang abadi adalah harta karun tingkat Xuan kelas menengah, apakah kamu menyukainya? Tanya Si Tu Yufan. Wajah Giok Yulong bersinar, seluruh tubuhnya terasa panas, tapi dia tetap mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya aku menyukainya. Terima kasih. Kenapa kamu bersikap sopan padaku? Bersiaplah dan pilihkan harta karun kedua untukmu. Aku sudah memilihnya, kata Si Tu Yufan dengan gembira. Setelah beberapa saat, Yulong mendapatkan payung terbang abadi sesuai keinginannya, dan sangat bersemangat. Si Tu Yufan, terima kasih. Sama-sama lagi. Cepat ambil hartamu. Kamu mungkin akan dimarahi oleh Sister Ying Sui saat keluar, kata Yulong. Baru kemudian Si Tu Yufan dengan hati-hati memeriksa harta karun di peti harta karun emas dan memilih peralatan yang cocok untuk digunakan sendiri. Dia melihatnya sebentar dan menemukan cermin pelindung jantung, harta karun tingkat Xuan tingkat rendah. Dia merasakan perasaan familiar ketika menemukan kacamata payudara. Apakah ini cermin hati baju besi ajaib itu? Si Tu Yufan sedikit tidak yakin. Dia terus memeriksa, dan segera melihat sepotong legging lainnya. Bahan dan strukturnya persis sama dengan baju besi ajaib, dan ada juga banyak paku di atasnya, yang bisa ditarik dan ditarik dengan bebas. Dengan penemuan baru ini, dia pada dasarnya yakin bahwa legging dan kacamata adalah bagian yang hilang dari armor sihir. Tapi dia sedikit penasaran. Armor ajaib itu jelas diperoleh dari ruang kesadaran, jadi mengapa armor yang tidak lengkap muncul di peti harta karun emas? Dia tidak bisa memahaminya, jadi dia tidak ingin terlalu banyak berpikir dan siap untuk mengumpulkan dua harta karun ini. Harta karun tersebut harus dibawa satu per satu. Leggingnya sampai di outlet harta karun terlebih dahulu. Si Tu Yufan tidak ragu sama sekali, langsung membuka kotak harta karun tersebut, dan mengambil leggingnya. Melihat harta karun yang didapatnya, Yulong terkejut dan berkata mengapa kamu menginginkan harta karun seperti itu? Apa gunanya legging saja? Aku punya satu set baju besi, tapi tidak ada legging dan kacamata. Semuanya ada di peti harta karun emas. Si Tu Yufan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu cepat ambil pelindung dada, dan kamu akan mendapatkan satu set baju besi. Satu potong saja sudah merupakan harta karun tingkat Xuan tingkat rendah. Menyatukan satu set baju besi pasti akan bagus. Yulong sedikit bersemangat. Tidak, saya tidak bisa melakukan itu untuk saat ini, karena saya masih memiliki dua kunci tersisa untuk membawa Yang Yi dan Mu Yingsui ke tempat kotak harta karun misterius itu berada. Si Tu Yufan menggelengkan kepalanya. Ya, bagaimana aku bisa melupakan ini? Ayo cepat keluar. Keduanya muncul di luar bersama-sama, di mana Mu Yingsui dan Yang Yi sudah menunggu. Yang Yi tampak sedikit tertekan, sementara Mu Yingsui sangat marah. Mengapa ini terjadi? Yang Yi dan aku muncul di peti harta karun, tapi kami tidak melihatmu. Saudari Yingsui, jangan marah dulu. Aku memikirkannya dengan hati-hati dan seharusnya ada paling banyak dua orang di tempat peti harta karun misterius itu berada. Itulah mengapa situasi ini terjadi. Apakah kamu belum menggunakan semua kuncimu? Dikatakan. Kami tidak bodoh, kami semua meninggalkan kunci. Si Tu Yufan tersenyum dan berkata selanjutnya, kalian datang satu persatu dan masuk bersamaku. Pasti akan baik-baik saja. Mu Yingsui tidak sabar untuk mengatakan oke. Saya akan datang duluan. Yang Yi tidak suka berdebat sejak awal, apalagi saat ini. Memasuki tempat di mana kotak harta karun misterius itu berada, Si Tu Yufan bertanya harta apa yang kamu inginkan. Yang tertinggi adalah harta karun tingkat Xuan kelas menengah.
Apakah kamu punya gukin? Mu Yingsui bertanya. Saya akan memeriksanya sebelum berbicara. Situ Yufan melihat dengan cermat. Ada gukin di peti harta karun emas, tetapi tidak ada harta karun tingkat Suan. Tidak ada gukin tingkat Suan. Situ Yufan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, carikan aku satu set peralatan pertahanan juga. Ini tidak akan lebih buruk dari yang dikatakan Sister Yulong. Dalam waktu singkat, dia sudah melihat pakaian peri Yulong. Situ Yufan sudah mengetahui harta karun di peti harta karun emas dan berkata, benar-benar ada satu set peralatan pertahanan indah yang disebut Phantom Veil, yang merupakan harta karun tingkat Suan tingkat rendah. Harta karun tingkat Suan tingkat rendah baik-baik saja, saya menginginkannya. Mu Yingsui berkata, jika tidak terlihat bagus, lihat bagaimana saya menangani Anda. Situ Yufan menggelengkan kepalanya dan menatap Phantom Sa. Setelah beberapa saat, Phantom Yaren tiba di outlet harta karun. Buka kotak harta karun itu, kata Situ Yufan cepat. Mu Yingsui telah bersiap, dan segera membuka peti harta karun, dan benang hantu muncul. Kain kasa hantu sangat ringan dan tipis, seperti lapisan kain kasa, dan kain kasa hantu itu sendiri transparan pikiran musuh. Mu Yingsui mengerutkan kening pada awalnya, tetapi ketika dia menemukan bahwa benang hantu muncul dalam warna berbeda dari sudut berbeda, dia langsung jatuh cinta padanya. Bagus sekali, aku akan mengampunimu kali ini. Situ Yufan menggelengkan kepalanya dan bersiap mengambil pelindung payudara. Harta karun itu berguling-guling dalam waktu lama sebelum cermin pelindung payudara muncul di outlet harta karun. Situ Yufan membuka kotak harta karun dan mengambil cermin pelindung jantung. Setelah mengumpulkan armor sihir, dia berencana untuk kembali dan mencari ahli pemalsu untuk mengembalikan armor sihir ke tampilan aslinya. Ayo pergi, ayo keluar. Setelah keluar, Mu Yingsui tidak sabar untuk mengeluarkan benang hantu dan membandingkannya dengan Yulong. Sister Yulong, mari kita lihat siapa yang memiliki perlengkapan pertahanan lebih baik. Situ Yufan berjalan ke arah Yang Yi dan berkata, ayo buka peti harta karun. Yang Yi tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan mengangguk. Keduanya muncul bersama di tempat kotak harta karun misterius itu berada. Situ Yufan masih bertanya Yang Yi, harta apa yang kamu inginkan? Saya memiliki tongkat penekan setan 9 naga. Saya ingin satu set baju besi. Yang Yi berpikir sejenak dan berkata. Situ Yufan segera memikirkan satu set baju besi yang pernah dia lihat sebelumnya, yang disebut baju besi Suanmu. Beratnya 200 kg, memiliki pertahanan super kuat, dan merupakan harta karun tingkat Suan kelas menengah. Armor Blackwood terbuat dari jantung Blackwood sebagai bahan utamanya. Lebih ringan dari Black Chiron, namun kekuatan pertahanannya lebih baik dari armor Dark Chiron. Armor Yang Yi sebelumnya adalah Black Iron Armor, yang beratnya hampir 400 kg. Meski tidak berdampak banyak padanya, berat armornya berkurang setengahnya. Dan itu bisa menghemat banyak tenaga saat bertarung. Bersiaplah, tunggu sampai saya menelepon untuk memulai. Yang Yi tampak sedikit gugup dan hampir membuka peti harta karun. Buka peti harta karun. Yang Yi kemudian membuka kotak harta karun, dan baju besi kayu hitam muncul di depannya. Setelah mendapatkan baju besi kayu hitam, Yang Yi sangat bersemangat hingga seluruh tubuhnya gemetar. Saat Situ Yufan sedang memilih peralatan, Yang Yi mengganti baju besi hitam di tubuhnya. Armor besi hitam hanyalah harta karun tingkat roh, dan setelah begitu banyak pertempuran, armor itu telah rusak di banyak tempat. Armor kayu hitam datang pada waktu yang tepat. Mengenakan baju besi kayu hitam, Yang Yi tiba-tiba merasa jauh lebih rileks di sekujur tubuhnya. Setelah mengganti baju besinya, Yang Yi menemukan bahwa Situ Yufan belum membuka peti harta karun. Memang benar Situ Yufan ragu-ragu, tidak tahu harta apa yang harus dipilih. Sekarang dia sudah memiliki Magic Armor dan King Kuan Sword, dia tidak tahu harta apa yang harus dipilih. Akhirnya, dia mengalihkan perhatiannya ke buku-buku yang sebelumnya tidak dia perhatikan untuk melihat apakah ada yang cocok untuknya. Belum lagi, dia segera mendapatkan penemuan mengejutkan. Di antara banyak buku, salah satunya penuh dengan energi pedang. Sekilas, terlihat jelas bahwa buku itu mencatat ilmu pedang yang tiada taraf, jika tidak maka buku itu tidak akan sekuat itu. Situ Yufan mengaktifkan ruang kesadarannya dengan seluruh kekuatannya, mencoba melihat dengan jelas seni bela diri apa yang terekam dalam gulungan itu, tetapi terhalang oleh energi pedang, dan kepalanya terasa perih untuk beberapa saat. Luar biasa, saya membutuhkan gulungan ini. Situ Yufan segera mengambil keputusan. Ketika gulungan itu muncul di outlet harta karun, Situ Yufan membuka peti harta karun tanpa ragu-ragu. Ketika saya mendapatkan gulungan itu, tidak ada yang istimewa dari itu hanya seperti gulungan biasa. Situ Yufan tidak punya waktu untuk membaca isi gulungan itu saat ini, jadi dia keluar dulu bersama Yang Yi. Ketika mereka sampai di luar, Mu Yingsui bertanya dengan rasa ingin tahu Situ Yufan, idiot, harta apa yang kamu dapatkan? Yang Yi tersenyum dan berkata apakah Anda melihat baju besi di tubuh saya? Ini baru saja dipakai.
Saya mendapat sebuah gulungan, tapi saya tidak tahu apa yang terekam di dalamnya. Situ Yufan tidak menyembunyikan apapun dari Mu Yingsue dan yang lainnya, kecuali 3 manik ajaib di tubuhnya. Buka dengan cepat dan lihat. Mu Yingsue bahkan lebih cemas daripada Situ Yufan. Situ Yufan membuka gulungan itu dan menemukan bahwa tidak ada teks di atasnya, hanya pedang tajam biasa yang terhunus di atasnya. Situ Yufan, apa ini? Mu Yingsue bertanya dengan heran. Saya juga tidak tahu. Yulong bergumam, semakin sederhana sesuatu, semakin luar biasa. Aku akan mempelajarinya dengan cermat, dan kalian harus mengenal harta barumu. Situ Yufan ditinggalkan sendirian. Setelah menemukan tempat terpencil, Situ Yufan mengeluarkan gulungan itu dan membenamkan dirinya ke dalam gulungan itu. Tempat apa ini? Situ Yufan tertegun, seolah dia telah memasuki dunia pedang. Melihat sekeliling, ada pedang yang berterbangan di langit. Pedang ini berkilau dan sangat tajam, dan juga meledak dengan energi pedang, membuat orang menggigil sampai ke tulang. Situ Yufan mengulurkan tangan untuk mengambil pedang itu, tetapi menemukan bahwa pedang itu tidak ada dan tidak dapat digenggam sama sekali. Apa yang sedang terjadi di sini? Dia melihatnya sebentar, tapi tidak tahu kenapa, jadi dia memutuskan untuk mengambil beberapa langkah untuk melihatnya. Begitu dia mengambil langkah, pedang itu berbalik dan menusuknya. Situ Yufan tanpa sadar mengelak dan menghindari sebagian besar serangan pedang, namun beberapa pedang masih mengenainya. Dia mengira pedang itu palsu dan tidak akan terjadi apa-apa jika dia dipukul, jadi dia tidak melepaskan perisai spiritualnya. Akibatnya, pedang itu menusuknya. Meski tidak ada luka, namun sangat menyakitkan dan tidak nyaman. Situ Yufan dengan cepat mundur, dan pedang itu mulai terbang di langit lagi, tidak lagi menyerangnya. Pikirannya keluar dari gulungan itu, dan dia memperoleh pemahaman tentang gulungan itu di dalam hatinya. Ternyata gulungan ini bukanlah rekaman keahlian bela diri, melainkan tanda dan energi pedang yang ditinggalkan oleh pendekar pedang tiada taraf. Entah siapa yang meninggalkannya, tapi itu hanya energi pedang, dan sangat kuat, dapat menggunakan ini di masa depan. Jika kamu mempertajam keterampilan pedangmu dengan energi pedang, kamu pasti akan membuat kemajuan pesat. Setelah mengetahui apa gulungan itu, dia tidak terburu-buru untuk berlatih ilmu pedang. Dia mengeluarkan ketiga bagian dari armor ajaib dan akan mencari biksu tua penyapu untuk melihat apakah ada orang di sekte Jingwang yang dapat memulihkan armor ajaib. Dia segera menemukan biksu tua itu dan berkata, "Senior, saya mendapat 3 harta karun, yang tampaknya merupakan satu kesatuan. Saya ingin tahu apakah ada ahli casting di sekte Jingwang. Berikan harta itu kepadaku. Setelah harta karun itu ditutup, aku akan menyerahkannya kepadamu secara pribadi." Biksu tua penyapu itu tampak tenang dan tidak melihat harta karun itu. Situ Yufan mengagumi tekad biksu tua itu dan segera menyerahkan baju besi ajaib itu kepada biksu tua itu. Mengetahui bahwa baju besi ajaib dapat dikembalikan ke tampilan aslinya, dia sangat senang dan pergi dengan senyuman di wajahnya. Yang Yi dan yang lainnya akrab dengan harta karun di tempat yang berbeda, dan biksu tua penyapu tidak mengusir Yulong dan Mu Yingsue. Situ Yufan tidak melakukan apa-apa, jadi dia mengeluarkan gulungan itu lagi dan melihatnya dengan cermat. Dia sangat ingin mengetahui asal-usul gulungan itu, tapi sayangnya tidak ada satu kata pun di dalamnya. Pikiranku tenggelam ke dalam buku dan memasuki dunia pedang. Juga tidak ada informasi di dalamnya. Karena gulungan itu tidak menyebutkan asal-usulnya, dia tidak mempedulikannya dan langsung mulai berlatih. Dia menggunakan 9 pedang Ibel 15 untuk melawan energi pedang terbang. Pada awal pelatihannya, Situ Yufan tidak mampu menghancurkan begitu banyak energi pedang. Banyak energi pedang menghantamnya, dan dia teringat akan rasa sakit yang memilukan. Dengan ingatan yang dalam, dia akan dengan cepat melakukan perubahan dan terus meningkatkan ilmu pedangnya. Dia tidak sengaja menggunakan perisai spiritual untuk melawan energi pedang. Dia lebih suka menderita sedikit daripada berdarah nanti. Latihan semacam ini menghabiskan banyak energi. Segera dia dipaksa keluar dari buku, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat lelah. Sungguh menakjubkan. Ini lebih melelahkan daripada pertempuran besar. Situ Yufan menghela nafas. Dia sangat menantikan gulungan misterius itu, dan segera berlatih naga dan gajah untuk menaklukkan Ibel 15. Setelah mendapatkan kembali energinya, dia segera membenamkan dirinya dalam gulungan itu untuk berlatih ilmu pedang. Faktanya, gulungan tersebut tidak hanya dapat mempertajam ilmu pedang, tetapi juga meningkatkan langkah dan pertahanan. Dalam gulungan itu, dia memiliki lawan yang kuat, tetapi mereka tidak akan mati, tetapi mereka akan sangat menyakitkan. Metode pelatihan semacam ini membuatnya mengalami kemajuan besar. Hingga larut malam, ia masih enggan mengakhiri latihannya, karena dalam waktu singkat, keterampilan pedang dan langkahnya telah meningkat pesat, dan ia sudah merasakan manfaatnya. Keesokan paginya, ini adalah ke-8 kalinya dia menggunakan gulungan itu untuk berlatih. Meskipun frekuensi dia terkena energi pedang berkurang, tetap tidak ada cara untuk menghindari energi pedang yang menghancurkan semuanya. Oleh karena itu,
dia tidak berani mengambil langkah kedua, karena dia telah menghadapi begitu banyak energi pedang yang ganas setelah mengambil langkah pertama, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia mengambil langkah berikutnya. Namun, Mu Yingsui dan Yulong akan pergi, jadi dia harus berhenti berlatih dan mengantar mereka pergi. Situ Yufan, ingat, kamu berhutang harta padaku. Sebelum pergi, Mu Yingsui berkata dengan keras. Situ Yufan tersenyum pahit, kapan aku berhutang harta padamu. Kamu tidak memahami situasinya dan membuatku menyia-nyiakan kunci emas. Kamu harus memberi kompensasi padaku. Situ Yufan berkata Yang Yi juga terlibat dalam masalah ini, mengapa tidak memintanya memberikan kompensasi. Mata Yang Yi membelalak dan dia tidak tahu harus berkata apa. Mu Yingsui berkata sambil tersenyum Yang Yi tidak memiliki kemampuan sepertimu, jadi tidak ada gunanya bagiku memintanya untuk meminta maaf. Bagaimanapun, tidak peduli berapa banyak, kamu harus membantuku menemukan harta karun tingkat Xuan. Setelah mengatakan itu, dia pergi tanpa memberi kesempatan pada Situ Yufan untuk mengatakannya. Melihat sosok Mu Yingsui yang pergi, Situ Yufan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Yulong berkata dia bercanda, jangan dimasukkan ke dalam hati. Situ Yufan dan mereka berempat bersembunyi di rawa pasir hisap, tidak menyadari bahwa sudah ada keributan di luar. Untuk menangkap mereka, Song Ke mencari kemana-mana dan memisahkan tanah setinggi 3 kaki, menimbulkan banyak suara. Banyak sekte abadi memperhatikan masalah ini, dan segera nama keempat Situ Yufan menyebar seperti api, dan semakin banyak sekte abadi yang kuat mengetahui tentang mereka. Saya benar-benar tidak tahu asal-usul Situ Yufan, Yang Yi, Mu Yingsui, dan Yulong. Mereka justru membuat tentara dan Ibel 15 berperang. Saya dengar keempat orang ini masih sangat muda. Jika kami bisa merekrut mereka, mereka pasti akan membantu kami berkembang. Mari kita lupakan merekrut mereka. Mereka telah menyinggung Istana Song dan merekrut mereka. Mungkin Istana Song akan mengambil kesempatan untuk menghancurkan sekte kita. Lebih baik tidak ada hubungannya dengan mereka. Bahkan ada beberapa orang baik yang menjadikan Situ Yufan dan Yang Yi sebagai 10 tuan muda teratas yang dipilih oleh 9 sekte, dan mengubah mereka menjadi tuan muda ke-12. Di antara mereka, Song Ke, prajurit Ibel 15, adalah salah satu dari 10 tuan muda. Dia mengetahui rumor di dunia dan sangat marah. Orang pembawa sial, benar-benar menjijikkan. Mengapa Situ Yufan dan Yang Yi harus dibandingkan denganku? Mereka bersembunyi di lubang tikus dan tidak bisa keluar, tapi ketenaran mereka meningkat pesat. Itu benar-benar tidak masuk akal. Song Ke menghancurkan meja di depannya menjadi beberapa bagian dengan satu telapak tangan. Setelah lama mencari, dia masih tidak dapat menemukan Situ Yufan dan mereka berempat, dan dia sudah merasa marah. Tuan muda, kami telah mencari kemanapun kami seharusnya. Mungkinkah mereka bersembunyi di sekte abadi tertentu? Meskipun tidak pasti apakah Yulong berasal dari sekte Lingluo, Mu Yingsui memang berasal dari lembah Suiwei. Bagaimana jika mereka bersembunyi di lembah Suiwei? Lembah bulan sudah hilang, bukankah hanya membuang-buang waktu jika kita mencarinya di luar? Song Ke berkata dengan dingin, apakah menurutmu aku sebodoh kamu? Apakah itu sekte Lingluo yang layu atau lembah Suiwei? Aku telah meminta informan Istana Song untuk menyelidikinya, dan mereka belum pernah ke sana sama sekali. Saudara Song, mungkin ada sesuatu yang kita lewatkan, jadi mengapa tidak tenang dan pikirkan baik-baik? Orang yang berbicara adalah Feng Xiaoxiao. Dia berasal dari sekte abadi Xiaoyao dan memiliki rahasia seni bela diri yang sangat kuat keluar untuk menerobos dunia. Dia bertemu Song Ke, tetapi tertarik dengan pesona Song Ke dan mengikutinya untuk membantunya menemukan Situ Yufan dan 4 lainnya. Feng Xiaoxiao memiliki penampilan yang lembut dan menyenangkan. Dia adalah salah satu dari 8 wanita cantik di Tiongkok Timur. Anda harus tahu bahwa menjadi salah satu dari 8 wanita cantik sama sulitnya dengan menjadi salah satu dari 10 tuan muda. Seseorang tidak hanya harus cantik luar biasa, seseorang juga harus sangat berbakat memasuki 8 keindahan. Saat ini, anak muda paling terkenal di Tiongkok Timur adalah 10 besar tuan muda dan Bamei, dan sekarang mereka termasuk Situ Yufan, Yang Yi, Mu Yingsui, dan Yulong. Mu Yingsui masih sangat muda, jadi dia tidak terkenal di Tiongkok Timur, dan dia belum termasuk di antara 8 wanita cantik sebelumnya. Adapun Yulong, yang berasal dari sekte Lingluo yang sedang menurun, bahkan kurang dikenal. Song Dong mengangguk, tidak terlalu marah, dan berpikir dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba berbinar. Oke, dia tertawa dan berkata, aku memikirkan tempat di mana keempat tikus itu bersembunyi. Di mana? Feng Xiaoxiao sangat penasaran, matanya membelalak dan bersinar. Rawa pasir hisap. Nada suara Song Ke sangat yakin kami mencari di banyak tempat, tapi kami melewatkan rawa pasir hisap. Karena rawa pasir hisap terlalu berbahaya, saya rasa mereka tidak akan pergi ke sana. Sayalah yang berprasangka buruk. Saudara Song, aku tahu kamulah yang paling kuat, dan mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri. Feng Xiaoxiao tampak kagum.
Song Ke berkata dengan lantang, kemarilah, kirim pesanan, semuanya masuk ke rawa pasir hisap. Ayo pergi dulu, dan yang lain akan tiba secepatnya. Ya Tuan. Dengan cara ini, Song Ke membawa Feng Xiaoxiao dan beberapa kroninya dan segera berangkat, langsung menuju rawa pasir hisap. Feng Xiaoxiao sama sekali tidak takut akan bahaya. Selama dia bisa melihat Song Ke, dia akan puas. Si Tu Yufan dan Yang Yi baru saja kembali dari menyelesaikan misi mereka. Biksu penyapu tua tidak memberi mereka misi baru, jadi selain membersihkan area di sekitar Paviliun Sutra, mereka menghabiskan sisa waktunya untuk berlatih sendiri. Ketika mereka menemukan sesuatu yang tidak mereka mengerti, mereka dapat meminta nasihat kepada Biksu tua penyapu lantai, dan Biksu tua penyapu lantai akan menjelaskan semua yang dia ketahui. Mungkin karena peperangan yang terus-menerus, mereka menjadi tenang untuk berlatih dan membuat kemajuan pesat. Terutama dalam hal budidaya kekuatan spiritual, keduanya berturut-turut menerobos ke puncak alam Tongyu. Dalam hal seni bela diri yang baru mereka pelajari telah mengalami kemajuan besar. Terutama si Tu Yufan, setelah mendapatkan gulungan misterius tersebut, dia sering masuk untuk mengasah kemampuan pedangnya, dan 9 pedang Ibel 15 meningkat pesat. Setelah beberapa lama melakukan penelitian, ia semakin merasa bahwa buku misterius itu luar biasa. Ia percaya bahwa buku misterius itu memiliki fungsi yang lebih besar, namun ia belum menemukan jawabannya. Yang paling menggairahkannya bukanlah ini, tapi Sue Wen telah tertidur lelap dan akan berevolusi. Sue Wen telah mencapai puncak alam Tongyu, dan tidak ada yang tahu kapan dia bisa menerobos. Si Tu Yufan lebih bahagia dari siapapun saat melihat harapan terobosan dalam pola darah. Tidak hanya si Tu Yufan yang senang, Yang Yi juga senang. Telur monster yang didapatnya sebelum emas, ternyata adalah harimau berambut emas. Harimau jarang sekali berwarna emas, apalagi rekan monsternya berwarna solid tanpa bekas warna. Tidak ada catatan monster seperti itu di Tiongkok Timur. Yang Yi tidak mempedulikan hal itu, dia menamai rekan monsternya Dahu, dan kemudian mengeluarkan pil Ibel 15 agar Dahu segera meningkatkan budidayanya. Harimau besar itu baru saja emas dan ukurannya jauh lebih besar dari Sue Wei. Setelah beberapa saat, harimau besar itu menjadi sebesar guk-guk serigala dan memiliki aura yang luar biasa. Yang Yi sangat menyukai Dahu. Meski gugup saat latihan, dia akan selalu meluangkan waktu untuk bermain dengan Dahu. Sejak memiliki Dahu, Yang Yi semakin sibuk dan jarang punya waktu untuk berkomunikasi dengan si Tu Yufan. Pada hari ini, biksu tua penyapu menemukan si Tu Yufan dan membawakannya baju besi ajaib yang telah diperbaiki. Si Tu Yufan, kamu beruntung. Magic Armor adalah armor yang sangat terkenal. Saya harap kamu dapat mengembalikan reputasi Magic Armor kali ini. Ya, terima kasih, senior. Si Tu Yufan dengan hormat mengambil baju besi ajaib itu. Biksu tua penyapu itu pergi, dan si Tu Yufan dengan hati-hati memeriksa baju besi ajaib itu. Dia terkejut saat mengetahui bahwa baju besi ajaib itu ternyata adalah harta karun tingkat Suan bermutu tinggi, 1 tingkat lebih tinggi dari yang dia harapkan. Dia mengenakan baju besi ajaib dan menyembunyikannya. Harta karun tingkat Suan dapat disembunyikan sesuka hati. Begitu pikiran itu muncul, harta itu akan dikenakan di tubuh untuk melindungi pemiliknya dari bahaya. Seluruh rangkaian baju besi ajaib tampak begitu kuat saat dikenakan di tubuhnya, dan dia sangat puas. Berjalan ke halaman, dia mengenakan baju besi ajaib, memunculkan paku, dan kemudian mulai berlatih seni bela diri. Dalam kasus pertarungan jarak dekat, cara memaksimalkan kekuatan armor sihir adalah apa yang harus dia lakukan sekarang. Vajra Gajah Naga, selain metode penempaan tubuh, metode yang tersisa adalah metode pertarungan jarak dekat. Si Tu Yufan berkonsentrasi berlatih naga gajah King Kong, dan ia ingin menggabungkannya dengan baju besi magis, sehingga baju besi magis itu menjadi bagian dari tubuhnya dan dipadukan dengan seni bela diri. Hal ini tidak mudah untuk dilakukan, namun si Tu Yufan sudah bisa menggunakan armor sihir bagian atas tubuhnya sebelumnya. Sekarang dia sudah mendapatkan leggingnya, yang perlu dia lakukan hanyalah menggunakan legging tersebut juga. Yang Yi kebetulan melihat si Tu Yufan berlatih dan memuji armor ajaibnya sangat bagus. Armor ajaib yang lengkap bahkan lebih kuat. Yang Yi, apakah kita ingin berlatih? Kita sudah lama tidak berkompetisi, kata si Tu Yufan sambil tersenyum. Saya tidak punya waktu, saya masih ingin menemani Dahu. Jawaban Yang Yi di luar dugaan si Tu Yufan. Awalnya, Yang Yi sangat agresif dan selalu ingin mengalahkan si Tu Yufan. Dulu, dia berinisiatif untuk menantangnya, tapi kali ini dia menolak untuk menantang. Kamu benar-benar tidak ingin bersaing denganku. Si Tu Yufan membenarkan. Yang Yi berkata dengan tegas tidak ada waktu untuk membandingkan. Si Tu Yufan tidak memaksakannya dan tidak punya pilihan selain terus berlatih. Biksu tua penyapu tidak membiarkan si Tu Yufan dan Yang Yi menjalani kehidupan yang nyaman terlalu lama, jadi dia menemukan mereka lagi. Kamu telah mengasingkan diri selama beberapa waktu. Keluarlah. Senior, apakah kamu punya tugas untuk kami? Yang Yi bertanya.
Biksu tua penyapu itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada misi kali ini, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Kultivasi kamu telah mencapai puncak alam Tongyu, dan kamu harus keluar dan berlatih selama jangka waktu tertentu untuk mempersiapkannya, terobosan dan menjadi orang kuat di alam Danyuan. Terima kasih, senior. Baik Situ Yufan maupun Yang Yi tampak sangat bersemangat bisa keluar dan berlatih. Selama mereka turun gunung, mereka bisa bertemu Yulong dan Mu Yingsue lagi. Mungkin karena alasan ini, Situ Yufan dan Yang Yi sangat bahagia. Mereka membereskan, mengucapkan selamat tinggal kepada biksu tua penyapu, dan turun gunung. Meskipun mereka terdaftar sebagai murid Sekte Jingguang, yang paling sering berinteraksi dengan mereka adalah biksu tua yang menyapu lantai. Mereka tidak mengenal orang lain di Sekte Jingguang, jadi mereka tidak perlu menyapa orang lain. Setelah turun gunung, Situ Yufan dan Yang Yi langsung menuju ke lembah Taoyuan. Sesampainya di lembah Taoyuan, mereka kecewa karena Yulong dan Mu Yingsue tidak ada di kediaman mereka. Mereka bertanya kepada orang lain dan mengetahui bahwa Yulong dan Mu Yingsue telah berlatih selama 10 hari. Apa yang harus kita lakukan? Jika kita mencarinya, saya tidak tahu kemana harus mencarinya. Situ Yufan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak punya pilihan selain pergi ke wilayah klan Setan Merah dan menjungkir balikkan mereka. Oke, mungkin Nona Yulong dan Nona Mu Yingsue juga berada di wilayah klan Setan Merah. Ketika mereka mendengar beritanya, mereka pasti akan datang bergabung dengan kami. Tidak buruk. Berpikir jauh. Situ Yufan tersenyum. Keduanya meninggalkan lembah Taoyuan dan memasuki wilayah klan Setan Merah. Mereka sudah berkali-kali mengunjungi wilayah klan Setan Merah, jadi mereka sangat familiar dengannya. Sepanjang jalan, Situ Yufan melepaskan jangkrik es berumur 1000 tahun dan jangkrik emas bersayap 6, mengusir serangga beracun dan mengencangkannya di ruang kesadaran. Setelah pertempuran berturut-turut, serangga beracun Situ Yufan telah berkurang banyak, dan mereka harus diisi ulang agar dapat dimanfaatkan dengan baik di masa depan. Terlebih lagi, jangkrik es milenium dan jangkrik emas bersayap 6 masih belum bisa berevolusi, yang membuatnya sangat cemas. Jika terdapat cukup serangga beracun, dia dapat membiarkan jangkrik emas bersayap 6 dan jangkrik es 1000 tahun membuka perutnya untuk melahap serangga beracun lainnya, yang akan mempercepat evolusi mereka lebih cepat. Di wilayah dekat kawasan lembah Taoyuan, Situ Yufan sudah beberapa kali mengumpulkan serangga beracun, namun ia telah menangkap serangga beracun asli, dan muncul serangga beracun baru, jadi tidak perlu khawatir kekurangan serangga beracun. Situ Yufan dan Yang Yi pergi selama beberapa hari, jarang mengungkapkan keberadaan mereka kecuali berburu monster. Namun, mereka mendengar orang lain berbicara sepanjang jalan dan mengetahui banyak tentang situasinya. Saya dengar ada pasar besar di depan yang disebut Pasar Longtan. Apakah kita ingin pergi dan melihat-lihat? Tidak apa-apa untuk pergi dan melihat-lihat. Mu Yingsue paling menyukai kegembiraan, mungkin kamu bisa bertemu mereka. Rawa pasir hisap berpenduduk jarang dan penuh dengan rawa, sehingga jarang ada pasar. Biasanya, tidak ada bisnis di pasar. Kecuali hari perdagangan tertentu, pasar akan menjadi ramai. Longtanji merupakan wilayah kekuasaan klan Setan Merah, namun pada hari perdagangan Longtanji, klan Setan Merah tidak boleh mengacau, karena mereka perlu berdagang dengan penduduk asli rawa pasir hisap lainnya dan tidak boleh merusak tempat mereka sendiri. Bahkan jika musuh memasuki Longtanji pada hari perdagangan, orang-orang kuat Setan Merah akan menanggungnya dan tidak akan mengambil tindakan. Terlebih lagi, tidak banyak orang kuat dari klan Setan Merah yang bisa mengenali keempat Situ Yufan. Setelah mereka berempat berpisah, tak mudah bagi klan Setan Merah untuk meragukan identitas mereka. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu ragu ketika pergi ke Longtanji untuk melihatnya. Pasar Longtan sangat besar, berada di tanah datar yang luas. Tidak ada rawa di daerah ini. Berbeda dengan kota-kota lain di luarnya, Longtanji biasanya tidak memiliki banyak penduduk, dan hanya ramai pada hari-hari perdagangan. Hari perdagangan biasanya ditetapkan, dan 10 konferensi perdagangan diselenggarakan setiap tahun. Banyak penduduk asli di Quicksand Swamp akan datang untuk berpartisipasi, baik ada perdagangan atau tidak. Salah satu dari 10 perdagangan besar diadakan setahun sekali. Tidak hanya sebagian besar penduduk asli di rawa pasir hisap, tetapi beberapa kelompok bisnis luar juga akan berpartisipasi dalam perdagangan harta karun. Situ Yufan dan Yang Yi cukup beruntung bisa mengikuti konferensi perdagangan super besar tahunan Longtanji. Konferensi perdagangan diadakan selama 7 hari, dan 9 konferensi perdagangan lainnya hanya diadakan selama 3 hari. Untuk menarik lebih banyak orang untuk mengikuti konferensi perdagangan Longtanji, rumah-rumah di Longtanji diberikan secara gratis kepada orang lain untuk tempat tinggal sementara tanpa dipungut biaya apapun. Namun jika menyangkut makanan, Anda perlu mengeluarkan sejumlah biaya material. Situ Yufan memasuki Longtanji dan menemukan bahwa Longtanji benar-benar ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi, dan banyak karavan memasuki Longtanji sambil membawa gerobak besar dan gerobak kecil barang. Orang-orang kuat dari klan Setan Merah menjaga ketertiban, khawatir akan timbul beberapa masalah.
Long Tanji sangat penting bagi Setan Merah, karena konferensi perdagangan Long Tanji terkait dengan perbekalan Setan Merah, dan pasti tidak ada masalah. Setan Merah tidak memeriksa secara ketat orang-orang yang keluar masuk, bahkan melewatkan interogasi. Terutama karena terlalu banyak orang yang datang dan saya tidak bisa menanyai mereka satu persatu. Namun, ada banyak orang kuat dari klan Setan Merah yang berpatroli di jalanan Long Tanji untuk memastikan tidak terjadi apa-apa. Yang Yi berbisik mengapa kita tidak membuat keributan besar di Long Tan Gathering. Dengan cara ini kita juga bisa menyerang klan Setan Merah. Tidak perlu, terlalu banyak orang luar di Long Tanji. Jika kita membuat keributan besar di Long Tanji, mereka akan terluka. Long Tanji sangat besar dan ada banyak orang. Bahkan jika Yulong dan Mu Yingsui ada di sini, akan sulit bagi kita untuk bertemu mereka. Jika kita tidak membuat keributan, mereka tidak akan tahu kita ada di sini, kata Yang Yi. Situ Yufan tersenyum dan berkata jangan khawatir, selama mereka berkumpul di Long Tan, saya pasti bisa menemukannya. Saat tingkat kultivasinya meningkat, cakupan ruang kesadarannya menjadi semakin luas, dan dia mengetahui situasi dalam jarak 2000 meter di sekitarnya dengan jelas. Meski Long Tanji berukuran sangat besar, ia tetap memiliki kepercayaan diri untuk memeriksanya dalam waktu singkat. Cari dengan cepat, Yang Yi berkata dengan cemas. Situ Yufan tersenyum pahit apa yang kamu cari. Ayo cari tempat menginap dulu. Kita belum tahu apakah mereka sudah datang ke Long Tanji, jadi tidak perlu cemas. Lagi pula, aku baru saja mendengar orang lain berbicara tentang pertemuan perdagangan yang diadakan 2 hari lagi. Mungkin mereka belum tiba, jadi mengapa membuang waktu mencari mereka? Jika kamu tidak ingin mencarinya, lupakan saja. Aku akan mencarinya sendiri, kata Yang Yi dingin. Terserah kamu. Situ Yufan menggelengkan kepalanya. Mereka berdua menemukan tempat tinggal secara acak. Lagi pula tidak ada biaya apapun, jadi mereka menemukan tempat yang lebih tenang. Setelah up, Yang Yi keluar sendirian untuk mencari Yulong dan Mu Yingsui. Situ Yufan tidak tinggal di kamar, mereka sudah punya tempat tinggal. Selanjutnya mereka harus memahami situasi Long Tanji. Dia selalu seperti ini, kemanapun dia pergi. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah membiasakan diri dengan lingkungan. Jika terjadi sesuatu, setidaknya Anda tidak akan tahu jalan keluarnya. Dia tiba di pinggiran Long Tanji dan berjalan berputar-putar. Dia menemukan bahwa sebagian besar Long Tanji dikelilingi oleh rawa, tetapi dia bisa dengan bebas masuk dan keluar dari kedua sisi dan tidak ada rawa. Setan Merah juga takut terjadi sesuatu, sehingga mereka mengirimkan banyak orang kuat ke dua pintu masuk dan keluar. Begitu ada yang membuat masalah pasti akan menutup Long Tanji sehingga sulit untuk keluar. Namun ini hanya untuk orang biasa saja, Situ Yufan bahkan tidak takut dengan pasir hisap, jadi wajar saja ia tidak akan takut pada rawa belaka. Dia dengan cermat memeriksa kawasan rawa, terutama untuk melihat kawasan rawa mana yang lebih kecil dan lebih mudah untuk ditembus. Setelah melakukan semua ini, dia kembali ke kamarnya dan menenangkan diri untuk berlatih. Tidak peduli kapanpun, dia tidak pernah santai dalam kultivasinya. Bahkan jika dia sedang dalam perjalanan, selama dia berhenti untuk beristirahat, dia akan berpacu dengan waktu untuk berlatih dan terus meningkatkan kultivasinya. Faktanya, tingkat budidayanya sudah sangat tinggi. Ketika dia tiba di kota Huangshi, tingkat budidayanya jelas merupakan yang terbaik. Ia tidak mudah puas, karena lawannya adalah Song Ke, dan ada juga istana Song di belakang Song Ke. Kekuatannya masih terlalu lemah. Dengan kekuatan istana Song, menghancurkannya seperti menghancurkan semut. Yang Yi kembali larut malam dan keluar lagi keesokan paginya. Melihat ekspresi tertekan di wajahnya, Situ Yufan tidak bertanya lagi. Dia tahu Yang Yi Duo pasti tidak akan mendapatkan apa-apa. Keesokan harinya, Situ Yufan tidak keluar rumah dan berkonsentrasi berlatih di dalam rumah. Karena orang-orang di Long Tanji mengucapkan kata-kata yang campur aduk, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk berlatih berpikir, berharap untuk meningkat. Konferensi perdagangan super besar tahunan Long Tanji akhirnya dimulai. Pada hari pembukaan, Long Tanji dipenuhi orang dan sangat meriah. Situ Yufan keluar dari kamar dan berjalan di jalan bersama Yang Yi. Long Tanji pada dasarnya adalah pasar perdagangan, jadi jalanannya sangat istimewa. Tidak ada toko, tetapi platform perdagangan dengan ukuran berbeda. Jika Anda ingin menempati platform perdagangan untuk berbisnis, Anda harus membayar material tertentu sesuai dengan ukuran dan lokasi platform perdagangan. Platform perdagangan itu sendiri telah membawa banyak pasokan ke Setan Merah. Mereka hanya menginginkan materi, bukan emas dan perak. Di rawa pasir hisap, emas dan perak tidak banyak berguna, dan kebanyakan dibarter. Ada banyak material unik di rawa pasir hisap, tetapi banyak material yang dibutuhkan untuk kehidupan sangat kekurangan. Pertukaran pasokan dengan dunia luar perlu dilakukan, jadi konferensi perdagangan sangatlah penting. Situ Yufan, aku sudah mencarinya selama 2 hari dan belum menemukannya. Tolong bantu aku menemukannya. Situ Yufan tersenyum dan berkata, apakah kamu memohon padaku? Saya mohon,
Apakah tidak apa-apa? Apakah Anda tidak ingin melihat mereka? Situ Yufan berkata jangan khawatir, saya akan memperhatikan. Selama mereka datang ke Long Tanji, saya pasti akan menemukannya. Dia mengaktifkan ruang kesadarannya dan mencari Yulong dan Mu Yingsue sambil memeriksa berbagai persediaan. Sekarang dia memiliki 2 harta karun tingkat Guangxuan di tubuhnya. Sangat jarang bahan-bahan di koleksi Long Tan menarik perhatiannya. Dia berjalan 2 jalan dan tidak melihat harta karun yang sesuai dengan keinginannya. Adapun Yulong dan Mu Yingsue, tidak ada jejaknya. Yang Yi sangat cemas karena kita tidak dapat menemukan Yulong dan Mu Yingsue, mengapa kita tidak membuat kesepakatan. Semua harta tak berguna di tubuhku telah ditelan oleh pengonversi kotak harta karun, dan hanya tersisa sedikit biji-bijian. Jika aku ingin menukar biji-bijian ini, sebaiknya aku berdagang dengan penduduk lembah Taoyuan, mengapa aku harus memanfaatkannya? Setan merah, kata Situ Yufan. Bukankah kita tidak ada urusan? Apa gunanya tinggal di sini? Kata Yang Yi. Situ Yufan tersenyum dan berkata siapa bilang tidak ada gunanya. Saya menemukan banyak hal hari ini yang mungkin bermakna. Apa yang terjadi? Yang Yi sangat penasaran. Pergi dan cari tahu sendiri, kata Situ Yufan. Yang Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tahu, aku terlalu malas untuk menggunakan otakku. Yang Yi, kita tidak bisa selalu bertindak bersama, jadi kamu harus lebih menggunakan otakmu, jika tidak, kamu akan dengan mudah menderita kerugian di masa depan, kata Situ Yufan. Kamu mendidikku. Yang Yi sedikit tidak senang. Kita sudah berkali-kali berbagi hidup dan mati, dan saya berkewajiban mengingatkanmu, kata Situ Yufan. Yang Yi tidak mengatakan apa-apa. Ketika dia keluar keesokan harinya, dia tidak lagi bingung dan mulai memeriksa situasinya dengan cermat. Situ Yufan sangat puas saat melihat penampilan Yang Yi. Faktanya, Yang Yi terlihat sangat kasar dan tidak punya rencana, tetapi dia memiliki pikiran yang halus dan jelas bukan orang bodoh. Hanya saja Situ Yufan dan Yulong selalu memikirkannya, sehingga ia terlalu malas memikirkan masalahnya. Belum lagi Mu Yingsue, seorang Ghost Elf yang belum dimanfaatkan di jalan yang benar. Situ Yufan tahu bahwa semua perjamuan di dunia harus diakhiri, dan Yang Yi perlahan-lahan harus belajar berpikir. Sebaliknya, dia tidak mengkhawatirkan Mu Yingsue, karena seringkali Mu Yingsue lah yang membuat orang lain menderita, dan terlalu sulit bagi orang lain untuk berkomplot melawannya. Hari berlalu dengan cepat, dan Situ Yufan masih tidak melakukan apapun. Kembali ke kediamannya, Situ Yufan bertanya, apa yang kamu temukan? Sepertinya ada banyak orang kuat dari klan setan merah yang berdagang, dan mereka membeli biji-bijian dalam skala besar. Bagus sekali, teruslah bicara. Yang Yi berpikir sejenak dan melanjutkan setan merah membeli biji-bijian dalam skala besar, mungkin akan ada pergerakan besar. Ya, analisismu benar, jadi kita harus lebih memperhatikan pergerakan klan setan merah. Ini lebih penting daripada mencari Yulong dan Mu Yingsue. Situ Yufan mengangguk. Untuk menstabilkan Yang Yi, dia harus mengatakan ini. Jika Yang Yi bersikeras untuk pergi, dia harus pergi bersamanya. Situ Yufan belum mau hengkang. Selain mengawasi setan merah, ia juga ingin melihat apakah ia bisa mendapatkan hal lain. Sangat disayangkan jika konferensi perdagangan yang semarak ini dilewatkan. Yang Yi berkata saya tahu mana yang lebih penting, dan saya tidak akan pergi. Oke, selanjutnya, kamu fokus pada pergerakan klan setan merah, dan aku akan bertanggung jawab mencari Yulong dan Mu Yingsue, kata Situ Yufan dengan gembira. Dia harus meluangkan waktu dan menelusuri semua harta karun di pasar perdagangan, mungkin akan ada keuntungan yang tidak terduga. Mulai hari ketiga, Situ Yufan dan Yang Yi berpisah. Yang Yi bertanggung jawab untuk memeriksa pergerakan klan setan merah, sementara Situ Yufan berkonsentrasi memeriksa berbagai harta yang diperdagangkan untuk melihat apakah ada keuntungan yang tidak terduga. Tentu saja, akan lebih baik jika Yulong dan Mu Yingsue dapat ditemukan, sehingga anggota tim pemburu Ibel 15 dapat berkumpul. Jauh di lubuk hatinya, dia sebenarnya ingin melihat Yulong dan Mu Yingsue lebih dari Yang Yi, tapi dia bahkan tidak menyadarinya. Long Tanji terlalu besar. Situ Yufan berjalan selama sehari dan bahkan tidak mengunjungi 1/5 dari Long Tanji. Tanpa Yang Yi, dia mempercepat dan segera memeriksa materi di platform perdagangan, mencari Yulong dan Mu Yingsue. Faktanya, dia tidak memiliki harapan yang tinggi, karena Mu Yingsue dan Yulong pergi berlatih dan mungkin tidak mendapatkan beritanya. Bahkan jika mereka mengetahui beritanya, mereka mungkin tidak akan datang untuk ikut bersenang-senang. Bahkan jika Yulong dan Mu Yingsue tiba di Long Tanji, mereka berpindah ke tempat yang berbeda, jadi kemungkinan bertemu dengan mereka kecil kemungkinannya. Bahan-bahan yang diperdagangkan di pasar Long Tan sebagian besar berupa biji-bijian, terutama bahan-bahan yang dibawa oleh karavan asing. Bahan-bahan tersebut merupakan kebutuhan hidup yang terbatas di rawa pasir hisap dan tidak ada nilainya bagi Situ Yufan. Sebaliknya, zat yang dihasilkan oleh penduduk asli rawa pasir hisap patut untuk dilihat.
Sebagian besar bahan tersebut berasal dari monster dan binatang buas, dan ada juga banyak ramuan dan bahan spiritual, banyak di antaranya unik untuk rawa pasir hisap. Situ Yufan telah menukar banyak bahan-bahan ini dengan makanan sebelumnya, dan tidak ada kekurangannya. Harta yang dia perhatikan adalah sesuatu yang tidak dia miliki dan sangat langka. Sore harinya, dia sampai di area Longtan Gathering Center. Ada platform perdagangan besar yang penuh dengan material. Bosnya adalah orang kuat dari klan Setan Merah. Platform perdagangan penuh dengan orang, dan Situ Yufan juga berjalan mendekat. Dia melihat materi di platform perdagangan dari kejauhan dan langsung terkejut. Orang kuat dari klan Setan Merah berkata dengan lantang semuanya, ini adalah harta langka yang telah dikumpulkan oleh klan Setan Merah kami selama ratusan tahun. Selama Anda membawa cukup makanan, Anda dapat mengambil harta ini. Situ Yufan meliriknya dan melihat bahwa harta karun di platform perdagangan adalah harta langka yang hanya bisa dilihat dalam 100 tahun. Kata-kata dari klan Setan Merah yang kuat tidak dilebih-lebihkan. Namun, klan Setan Merah membagikan begitu banyak harta langka sebagai ganti makanan, dan sepertinya mereka benar-benar membuat langkah besar. Melihat harta karun itu, Situ Yufan pun menjadi tertarik. Ia pun melihat masih banyak masyarakat yang menunggu dan menonton karena Setan Merah menuntut harga yang mahal. Situ Yufan berpikir sejenak dan memutuskan untuk melihat lebih dekat untuk melihat apakah ada harta yang dia butuhkan, atau harta yang sangat berharga. Jika ada, dia tidak akan bisa memberikan keuntungan kepada orang lain. Dia mengaktifkan ruang kesadarannya dan memeriksanya dengan cermat. Ada ratusan jenis harta karun di platform perdagangan, yang masing-masing merupakan harta langka, dan kebanyakan mengandung energi spiritual yang kaya. Ketika Situ Yufan melihat harta karun tersebut, dia sangat ingin mengambil semuanya. Tapi dia tahu betul bahwa dengan begitu banyak harta, mustahil baginya untuk menangkap semuanya. Terlebih lagi, jika dia mengambil semua harta karun itu, dia akan terlalu memaksa dan akan dibunuh. Saya harus hati-hati menyaring dan memilih 2 atau 3 harta karun terbaik, kata Situ Yufan diam-diam. Karena dia ingin memilih harta karun dengan hati-hati, dia harus mendekati platform perdagangan, dan tidak peduli betapa megahnya dia harus pergi dan memilihnya. Ada terlalu banyak orang, jadi dia masuk dalam waktu lama dan akhirnya masuk. Platform perdagangan penuh dengan orang. Banyak orang mengambil harta yang mereka minati dan melihatnya dengan cermat. Beberapa orang bahkan memegang 2 harta dan melihat ke kiri dan ke kanan. Situ Yufan juga mengikuti teladan mereka dan melihat sekeliling. Faktanya, dia dengan hati-hati menggunakan ruang kesadarannya untuk memeriksa tumpukan besar harta karun, melihatnya dengan sangat hati-hati. Ide ruang kesadaran mengandalkan kekayaan aura harta karun untuk membedakan tingkatan harta karun tersebut. Meski tidak 100% akurat, namun tetap jauh lebih baik dibandingkan jika dia tidak mengetahui cara membedakan harta karun tersebut. Terlebih lagi, dia telah memperoleh banyak harta dengan mengandalkan ruang kesadaran sebelumnya, jadi dia percaya pada ruang kesadaran. Tiba-tiba, Situ Yufan menemukan meteorit luar angkasa yang sangat besar di antara banyak harta karun, tetapi meteorit luar angkasa ini lebih besar dari aslinya, 2 kali lebih besar. Situ Yufan tidak bisa melihat apa yang ada di dalam meteorit itu, tapi dia bisa merasakan energi spiritual yang kaya. Bos, berapa banyak makanan yang dibutuhkan untuk ditukar dengan meteorit luar angkasa ini? Tanya Situ Yufan. Sekarang dia sudah menyukainya, dia segera mengambil tindakan, takut seseorang akan mengalahkannya. Orang kuat dari klan Setan Merah berkata 1000 gerobak makanan. Ketika Situ Yufan mendengar ini, matanya membelalak dan dia tidak dapat mempercayainya. 1 gerobak gabuh hampir 200 kg, dan 1000 gerobak sama dengan 200.000 kg gabuh. Harga gabuh di rawa pasir hisap sangat tinggi, dan harga meteoritnya benar-benar setinggi langit. Tidak ada yang tahu harta apa yang ada di dalam meteorit tersebut, jadi ini adalah pertaruhan besar. Kemudian dia mendengarkan kutipan harta karun lainnya, dan ada ratusan gerobak gandum di setiap kesempatan. Tidak heran ada begitu banyak orang yang menonton, dan tidak ada yang mencapai kesepakatan. Kamu membutuhkan begitu banyak makanan, bisakah kamu meminta lebih sedikit? Situ Yufan tampak menyedihkan. Tidak, semua harta ada harganya. Sekalipun tidak bisa dijual, itu tidak akan dijual dengan harga murah. Orang kuat dari klan Setan Merah berkata dengan dingin. Situ Yufan langsung terdiam. Dia telah merampok banyak makanan sebelumnya, tetapi sebagian besar telah diperdagangkan dengan lembah Taoyuan. Sisa makanan hanya cukup untuk memberi makan meteorit Huan Tianwei. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menyerah pada beberapa harta karun menjanjikan lainnya. Saya ingin meteorit itu, dan saya akan mengirimkan makanannya kepada Anda nanti, kata Situ Yufan. Kamu harus cepat, aku khawatir orang lain akan membeli meteorit itu. Situ Yufan tidak dapat mengungkapkan ruang kesadarannya, jadi dia harus segera pergi dan keluar untuk mempersiapkan transaksi. Untuk menghemat waktu, Situ Yufan harus menemukan Yang Yi dan meminjam cincin luar angkasa. 2 cincin luar angkasa dapat menampung hampir 100 gerobak makanan.
Tidak masalah jika Space Ring diekspos, karena banyak kelompok usaha yang dilengkapi dengan Space Ring. Mereka mengosongkan harta karun di ring luar angkasa dan mengisi semuanya dengan makanan. Masih ada sisa makanan, sehingga Si Tuyufan harus menyewa beberapa gerbong dan menggunakan gerbong tersebut untuk mengangkut sisa makanan. Mereka segera sampai di tempat itu dan Si Tuyufan menghela nafas lega saat melihat meteorit itu masih ada. Gandum telah dibawa keluar dan transaksi segera selesai. Beberapa orang menyelesaikan transaksi, dan yang lain mulai menentukan harta yang mereka inginkan dan mencapai kesepakatan dengan klan Setan Merah. Si Tuyufan bisa dikatakan membantu Setan Merah dan membuat transaksi mereka populer. Ketika Si Tuyufan mengambil meteorit itu, orang-orang kuat dari klan Setan Merah memperlakukannya dengan lebih baik, dengan senyuman di wajah mereka. Namun, Si Tuyufan tidak menginginkan senyuman Setan Merah dan berkata, "Saya telah mengendalikan bisnis Anda, bisakah Anda memberi saya harta karun?" "Tidak. Salah satu harta kita tidak kurang dari 100 gerobak makanan. Kita tidak bisa memberikannya begitu saja," kata orang kuat dari klan Setan Merah dengan serius. "Pergi." Si Tuyufan berbalik dan pergi. Yang Yi menyusul Si Tuyufan dan bertanya, "Bukankah kamu sangat pintar? Mengapa kamu menukar 1000 gerobak gandum dengan batu?" Menurutnya, Si Tuyufan sangat bodoh. Dia melanjutkan, "Anda bersumpah sebelumnya bahwa Anda tidak akan membiarkan Setan Merah mendapat keuntungan, tetapi kemudian Anda berbalik dan memberikan 1000 gerobak makanan kepada Setan Merah." "Saya bilang begitu, tapi saya tidak mencoba memanfaatkan Setan Merah, tapi memanfaatkan Setan Merah," kata Si Tuyufan sambil tersenyum. "Seberapa jarang ada telur monster di dalam batu itu?" Yang Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Si Tuyufan menggelengkan kepalanya, "Tentu saja tidak, saya tidak tahu harta apa yang ada di meteorit itu. Lupakan saja, aku terlalu malas untuk peduli padamu." Yang Yi mengira Si Tuyufan sengaja menyembunyikannya. Si Tuyufan tidak mau menjelaskan dan kembali ke kediamannya. Ketika dia kembali ke kediamannya, dia mengeluarkan meteorit itu dan bersiap untuk melihat harta karun apa yang ada di dalamnya. Meteorit ini lebih tinggi dari Si Tuyufan dan sangat besar. Dia mengeluarkan belati hitamnya dan mulai memotong bagian luar meteorit itu lapis demi lapis. Segera, ada lapisan serpihan batu di tanah, dan semakin banyak serpihan batu, tetapi harta karun di dalam meteorit itu masih belum terlihat. Baru setelah meteorit itu menjadi lebih tinggi dari Si Tuyufan, harta karun di dalamnya akhirnya terungkap. Ternyata itu batu spiritual, tak heran energi spiritualnya begitu kuat. Seru Si Tuyufan. Batu roh sangat berharga. Mereka yang kuat di alam Her atau lebih tinggi harus menggunakan batu roh untuk berlatih lebih cepat. Hanya saja terdapat kekurangan yang ekstrim pada batu spiritual di Tiongkok Timur, dan pada dasarnya batu tersebut berada di tangan sekte abadi tersebut, dan jumlahnya tidak banyak. Setelah berlatih sampai sekarang, Si Tuyufan melihat batu roh untuk pertama kalinya. Kelangkaan batu spiritual membuat harga batu spiritual tetap tinggi. Bahkan sepotong kecil batu spiritual kualitas rendah pun bisa dijual seharga ribuan tael emas, dan tidak ada pasar untuk itu. Dengan meteorit luar angkasa yang begitu besar, bahkan jika sisanya adalah batu spiritual tingkat rendah, Si Tuyufan akan menghasilkan banyak uang. Jika Setan Merah mengetahuinya, mereka pasti akan menyesalinya sampai mati. Haha, Si Tuyufan tertawa bangga. Dengan batu spiritual tingkat rendah, dia percaya bahwa kecepatan kultivasinya akan meningkat pesat di masa depan, dan dia dan Yang Yi berada dalam periode kritis untuk menerobos kemacetan. Batu spiritual tingkat rendah hanyalah hadiah dari Tuhan ke mereka. Si Tuyufan segera memotong beberapa batu spiritual dengan belati. Setelah memikirkannya, dia memotong beberapa lagi dan bersiap untuk memberikannya kepada Yang Yi, Yulong, dan Mu Yingsui untuk pelatihan. Tentu saja batu spiritual sebesar itu harus dimanfaatkan. Dia hanya memotong satu sisi, yang tebalnya hanya 10 cm, dan sudah terdapat ratusan batu spiritual. Selain itu, dia terkejut saat mengetahui bahwa batu spiritual tingkat rendah itu hanya tebalnya 10 cm, tetapi di dalamnya terdapat batu spiritual tingkat menengah yang lebih tinggi. Batu spiritual tingkat menengah jauh lebih berharga daripada batu spiritual tingkat rendah. Sepotong kecil batu spiritual tingkat menengah dapat ditukar dengan 1000 batu spiritual tingkat rendah. Saya benar-benar makmur kali ini. Awalnya saya mengira semuanya adalah batu spiritual tingkat rendah, tetapi saya tidak menyangka bahwa batu spiritual tingkat rendah hanya lapisan luar, dan sepertinya ada lebih banyak batu spiritual tingkat menengah, batu spiritual kelas. Ngomong-ngomong, karena ada batu spiritual kelas menengah di dalamnya, mungkin yang terbaik. Ada juga batu spiritual kelas tinggi, bahkan batu spiritual kelas atas. Si Tuyufan sangat senang dan tersenyum lebar. Dia tidak menyangka perjalanan ke Longtanji kali ini akan menghasilkan panen sebesar itu. Sungguh kejutan, seperti mimpi. Lebih baik batu roh itu disingkirkan dulu, agar tidak terlihat oleh orang lain. Si Tuyufan segera mengencangkan batu roh itu ke dalam kesadarannya, dengan sangat hati-hati. 190.